di Malam. TFH edisi 17 Juni 2020 setelah SFH perdana kemarin di hari Minggu tanggal 14 Juni. Kali ini masih melanjutkan tema seputar optimalisasi kondisi metabolik untuk menekan fatalitas COVID-19 dengan salah satu tim penulisnya juga ini. Kali ini dokter spesialis penyakit dalam Ibu Irma Suryani. Tapi sebelum dikenalkan, saya mau sapa dulu Mas Tio Prasetyo, founder kita yang juga nanti akan lebih detail mengenalkan Bu Irma. Monggo Mas, silakan. Halo. Terima kasih semua yang udah datang malam ini. Sorry agak telat dikit tadi. Pertama aku mengucapkan selamat buat para pemenang SFH kemarin, door prize-nya. Yes. Alhamdulillah hari ini sudah mulai dikirim semua paketnya, udah selesai. Tadi siang udah dikirim dari sablonnya, udah dikirim, mudah-mudahan cepat sampai. Tunggu acara SFH berikutnya tanggal 28. Nanti konsepnya juga tetap sama seperti kemarin. Nanti aku akan buka grup WA baru dan akan share linknya. Jadi maksimum terisi 2 grup dan akan ada 1 grup cadangan untuk mengisi apabila pada saat hari H-nya SFH yang di grup 1, 2 yang sudah daftar duluan tidak hadir, jadi bisa diisi slotnya oleh grup cadangan. Konsepnya masih sama seperti kemarin. Dan nanti tunggu surprise untuk kaosnya yang akan desain kaosnya yang akan aku tunjukkan di acara untuk door prize SFH nanti. Oke, sekarang kita masih dengan salah satu tim penyusun dari buku panduan optimalisasi metabolik untuk menekan fatalitas COVID dengan Mbak Irma Suryani. Halo Mbak Irma. Ya, halo Mas. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sorry telat ya Mbak. Apa Mas? Oke, Mbak Irma ini salah satu penyusun tim buku kita. Kebetulan beliau dokter penyakit dalam. Jadi mungkin ini bisa lebih spesifik nih nanti kita malam ini ngebahas seputar komorbiditas terutama sindrom metabolik dan hubungannya dengan efek fatalitas dari infeksi virus SARS-CoV-2 ini atau penyakit COVID-19 ini terhadap komorbiditas ya. Dan bagaimana kita menekan fatalitasnya. Ini karena kebetulan sesuai dengan spesialisnya penyakit dalam. Monggo silakan Mbak Irma. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suaranya jelas ya Mas ya? Jelas. Alhamdulillah jelas. Jelas, ya. Pertama, terima kasih atas kesempatannya ya Mas Tio. Ini saya terus terang deg-degan malam ini. Terima kasih untuk Mas Budi juga. Ini soalnya berhadapan dengan suhunya para nakes ya. Suhunya jauh lebih dalam. Ya, kalau kami hanya ya mungkin permukaannya saja gitu. Dan juga selamat malam untuk para senior yang ada di sini atau mungkin ada yang baru bergabung dengan KF gitu. Terima kasih untuk kesempatannya. Kemudian yang kedua mengenai insight dari buku ini gitu ya. Memang ini adalah sebuah kegelisahan bersama mungkin di grup Telenakes itu mengenai kondisi pandemi yang kita hadapi saat ini ya, yang terus bertambah jumlahnya, jumlah penderitanya, yang kemudian memang kalau dari tingkat mungkin modelnya hampir sama dengan virus influenza, hanya saja kemudian dia menjadi menyebarnya lebih cepat dan sangat orang-orang dengan komorbid yang mungkin sudah ada ataupun kemudian silent gitu ya, karena banyak dari masyarakat kita itu lebih memilih untuk tidak memeriksa karena faktor ketakutan atau faktor ekonomi ataupun faktor yang lainnya begitu. Dan kemudian memang kita ketahui juga bahwa sebenarnya angka penyakit kronik seperti diabetes mellitus ini terus-menerus naik dari tahun ke tahun gitu ya. Kalau dari data terakhir itu
dari tahun 2013 saja itu sekitar 6,9%, hingga kemudian terakhir tahun data yang terakhir saya baca itu 2018 itu 8,5% atau sekitar hampir 23 juta penduduk gitu. Itu pun yang baru ketahuan ya, yang baru ketahuan. Nah, padahal banyak sekali bisa jadi kemudian mereka yang istilahnya kondisinya silent, tenang gitu, tidak nampak, hanya gejala-gejala yang tidak spesifik, yang kemudian belum terrecord begitu. Kemudian juga dengan angka hipertensi juga naik terus, yang kita ketahui bahwa semua kondisi-kondisi ini pada akhirnya nanti dia akan bisa berefek kemana-mana gitu ya, mulai dari kepala sampai ke kaki gitu. Jadi seperti misalnya stroke, kemudian gagal ginjal yang berakhir kemudian end stage renal disease gitu, harus cuci darah, atau kemudian serangan jantung gitu ya, dan seterusnya. Dan juga mungkin ini mengenai problem yang lain itu adalah paradigma kesehatan kita saat ini itu masih didominasi dengan obat-obatan gitu, dengan faktor eksogen ya, eksogenus. Jadi paradigma yang sekarang, dan mungkin dari sebagian kita yang di KF pun juga masih ada yang berpikir kalau ini kita minumnya nambah apa ya gitu, atau sakit ini minumnya apa ya gitu. Jadi tidak ada usaha untuk mencari kausa gitu, tidak ada usaha untuk mencari sebenarnya penyebabnya apa gitu. Akan tetapi kemudian selalu dengan hal-hal yang sifatnya instan gitu ya, sifatnya instan, yang minum sakit ini minumnya harusnya obatnya apa gitu, dan seterusnya. Bahkan teman dokter sekalipun ketika mengkonsulkan saudaranya begitu mengenai kaki yang bengkak dan seterusnya, aduh ini sudah tak kasih ini, tak kasih ini, tambah apa lagi ya, aduh seperti itu. Jadi memang ketika kemudian bertemu dengan KF ini gitu, jadi ada sebuah paradigma yang terbalik gitu ya, paradigma yang kemudian oh ternyata memang ada faktor endogen yang bisa kita modifikasi, ada faktor yang memang sudah diberikan oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang sudah disetting dengan sangat sempurna dan memiliki mekanisme pertahanan yang ya mungkin kalau dibilang sangat kompleks sekali, akan tetapi dia sudah sedemikian sempurnanya sehingga kemudian tubuh itu memiliki sistem recovery sendiri ketika dia memiliki ketika dia mendapatkan serangan dari luar gitu. Kemudian faktor yang lain juga ya yang menjadi banyaknya ini, kalau menurut saya referensi ataupun artikel ataupun penelitian itu yang ketika kita baca itu kadang antara satu artikel dengan artikel yang lain itu menjadi ada yang bertolak belakang gitu, ada yang kadang misalnya contohnya kondisi ketosis saja gitu ya, ada yang kemudian mengatakan oh itu sangat berbahaya gitu karena akan merusak ginjal dan seterusnya. Namun ketika ada jurnal penelitian yang lain kemudian mengatakan bahwa ketosis itu adalah suatu kondisi yang sangat baik, yang berfungsi untuk memperbaiki metabolisme tubuh, menghambat akselerasi dari aging dan seterusnya gitu. Dan ya seperti itu. Jadi hal-hal yang kemudian membuat kita memang harus mencari apa sih yang sebenarnya begitu. Dan di KF ini kita menemukan hal yang luar biasa ya kalau menurut saya. Kita jadi lebih semangat untuk belajar, sampai kemudian kalau Mas Tio kemudian sudah mulai pembahasan itu ya, ayo berpikir seperti seorang engineer, bagaimana apa itu fungsinya, kemudian bagaimana dia bekerja sampai mumet ya EMC2 gitu dan seterusnya gitu. Tapi memang itu adalah sesuatu yang menarik gitu dan membuat kita menjadi ya meskipun bingung dan ini akan tetapi saya melihat dan
itu terjadi pada warrior-warrior semua gitu. Bagaimana kemudian satu acara dan acara yang lain tuh tetap bersemangat gitu. Jadi tidak melihat usia dan seterusnya gitu ya. Kalau kan sudah senior dari sisi usia dan seterusnya itu, ya tetap bersemangat, tetap menanti meskipun harus mungkin minum kopi bergelas-gelas dan seterusnya untuk mendengarkan Mas Tio bisa menjelaskan sampai mudeng gitu. Gitu. Kemudian dari kegelisahan itu kemudian ada sebuah semangat juga di antara teman-teman sampai akhirnya kemudian Dr. Azharul waktu itu ya, ayo kenapa kita tidak membuat suatu panduan begitu, yang memang di sini di kondisi pandemi ini kemudian ada kesempatan yang sangat besar bagaimana kemudian kita menawarkan sesuatu solusi yang sangat murah gitu, mudah dan sebenarnya tanpa efek samping gitu, dan bahkan siapapun bisa mengerjakannya gitu. Hanya saja kemudian faktor yang lain memang jadi masalah adalah sesuatu yang apa ya, ketika berhadapan dibenturkan dengan tidak makan karbohidrat dalam tanda kutip begitu, kemudian akhirnya banyak yang mundur teratur, ada yang masa sih, ada yang masa nanti merusak dan seterusnya gitu. Ya itu ya mungkin ya yang mungkin sedikit sebenarnya kalau terus terang untuk TFH ini banyak sekali topik ataupun hal-hal yang ada di kepala itu, enaknya bahasa apa ya, insulin resisten atau kemudian fasting dan molekular mekanismenya, atau kemudian antara COVID, puasa dan herd immunity, tapi mungkin kalau herd immunity itu nanti bagiannya Mbak Iin ya yang jago di data-data mengenai herd immunity itu gitu. Mungkin itu ya Mas ya. Mungkin lanjut ke Mas Tio dulu ya. Ya monggo. Ya, oke. Ya, terima kasih Mas. Ya, makasih Mbak. Ya memang kalau kita mau cari kebenaran sih, memang aku selalu bilang kita harus think like an engineer. Maksudnya kenapa berpikir seperti engineer? Itu artinya kita melihat suatu sistem. Jadi tubuh itu misalnya kayak kita misalnya mau nge-repair sistem komputer deh, atau mau nge-repair mobil. Kadang-kadang untuk nge-repair mobil itu tidak perlu memperbaiki dengan menambahkan sesuatu dari luar, tapi mengembalikan keseimbangannya. Nah, sama seperti tubuh itu kan sebetulnya kan cuma mesin biologis. Karena tubuh ini mesin biologis, sebetulnya segala gejala yang muncul itu bisa karena keseimbangannya terganggu, dan rata-rata memang seperti itu. Contohnya yang dibilang Mbak Irma tadi, insulin resisten. Itu kan insulin resisten itu kan berarti kan gangguan dari keseimbangan homeostasis dari insulin, respon terhadap glukosa, ya. Jadi sebetulnya kan gangguan keseimbangan. Jadi sebetulnya cara perbaikannya ialah mengembalikan keseimbangannya, bukan harus minum apa lagi ya supaya gula aku nggak tinggi. Nah, gitu loh. Jadi sebetulnya kita dengan mengembalikan keseimbangan itu sebetulnya semua beres. Nah, dan juga mengenai jurnal-jurnal yang saling bertentangan itu banyak. Makanya kebanyakan mungkin jurnal-jurnal bertentangan yang mungkin beredar di antara nakes ini yang belum KF mungkin bilangnya, ini ada jurnal yang bilang ketosis berbahaya, yang sudah KF bilangnya enggak, nih ada jurnal yang ketosis itu malah bagus, misalnya kayak gitu. Sebetulnya semua bisa dibedah. Jadi yang bilang berbahaya itu cara pandang ketosisnya di kondisi patofisiologi. Misalnya contohnya, ketosis sering ditemukannya di kondisi normal umum di masyarakat awam. Di awam ya, ini kita nggak ngomong komunitas keto, tapi di umumnya di masyarakat, kalau terindikasi muncul keton di urin, itu memang diagnosanya harus yang kritis. Maksudnya kita lebih kritis dulu, karena kita tidak mau langsung bilang, kalau aku jadi orang di UGD dan aku menemukan ada ketonuria di urin misalnya, ya aku nggak kan orang yang tidak makan karbo itu kan terhitung jari kalau dari seluruh Jakarta. Nah, misalnya aku di rumah sakit Jakarta, aku lebih berpikiran buruk aja dulu, langsung ngecek semuanya lain. Jadi takutnya ini ketoasidosis, cek saturasi darahnya juga, cek gula darahnya juga, langsung lari ke darah, semuanya dicek untuk memastikan. Juga lihat dari kondisinya, kalau dia DKA, diabetic ketoacidosis,
pasti juga dia di IGD juga kondisinya udah nggak karuan itu. Nah, tapi memang karena sering ditemukannya masalah mungkin selama SPPD ya, penyakit dalam, begitu menemukan ketosis itu identiknya dengan kasus yang paling sering mereka temukan. Karena mereka kan aku jamin jarang ketemu sama orang keto. Insya Allah kalau orang udah keto atau insya Allah kalau orang udah jalanin KF tidak makan karbo lagi, insya Allah justru malah jarang ke rumah sakit. Iya. Nah, artinya makin jarang dapat kasus. Yang sering ke rumah sakit dengan kondisi ketosis itu justru malah yang kasus penyakit diabetes. Nah, jadinya belajarnya dari kasus ialah ketosis berbahaya. Ya betul, nggak disalahkan karena sampling kasusnya ketosis dalam kondisi patofisiologi terus, bukan dalam kondisi fisiologi normal. Kita tidak bisa menyalahkan, tapi kita bisa menerangkan perbedaannya di mana. Dan membuat mereka dan membuat mereka mengosongkan gelasnya lebih dulu sebelum mentah-mentah bilang ketosis jelek misalnya. Nah, tapi bagi yang sudah masuk grup KF, sudah sering baca postinganku, sudah sering dengar aku seminar dan sebagainya, pasti tahu kan kalau ketosis itu ialah natural state-nya manusia sejak dulu kala. Natural state-nya manusia kalau mereka masih cari makan. Karena isemas. Kenapa isemas? Kenapa? Karena kalau kita tidak ketosis, ya gimana mau cari makan? Karena selalu mengalami gejala hipoglikemi yang ditambahkan dengan neuroglikopenia. Karena jadi hipoglikemi yang bergejala dan bakal mengganggu kemampuan seseorang untuk mencari makan. Makin memperlemah kemampuan dia bergerak mencari makan, makin memperpendek waktu untuk bisa makan kembalinya. Kenapa? Karena dia makin tidak mampu untuk tidak makan lebih lama karena waktu yang dibutuhkan untuk mencari makan. Jadi ketosis state itu makin jelas setelah sudah masuk komunitas. Tapi bagi yang belum memang pasti mungkinnya kalau ketosis cari di Wikipedia yang kelihatan duluan ialah kondisi patofisiologinya karena ketosis itu bukan kondisi yang dianggap normal saat ini tanda kutip. Karena sejak mulainya adanya penelitian mengenai kesehatan, sejak manusia sudah meneliti cara menyehatkan seseorang lain, itu sudah mulai zamannya manusia tidak ketosis lagi. Itu sudah pasti karena sudah neolitik, karena sudah sudah pasti zamannya orang sudah mulai makan karbo. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang di kondisi orang sudah makan karbohidrat. Sehingga ketosis itu merupakan hal yang langka sejak ilmu pengetahuan kesehatan ditemukan. Tapi kita bongkar rahasianya di grup komunitas ketosis, ya seperti yang aku jelaskan, bahwa jutaan tahun manusia karbohidrat tidak ada di mana-mana gitu loh. Tidak seperti sekarang tinggal makan karbohidrat. Di hutan tidak ada karbohidrat yang cepat serap yang tinggal dipetik, tinggal dimakan, nggak ada. Jadi kita memang natural state dari ketosis itu yang aku jelaskan ini terbuktinya itu memang harus menjadi seorang living proof. Coba misalnya aku tanya balik ke Mbak Irma. Mbak Irma awal kenal KF dari mana? Awal kenal KF itu dari teman saya. Ya, jadi, pertama dengar KF gini-gini mikirnya apa? Jujur. Sebagai seorang dokter penyakit dalam pasti kan sesuatu yang baru sih Mas, sesuatu yang baru dan ya apa namanya ya agak ini ya Pak. Ya saya sempat berpikir kayaknya itu hanya satu dari sekian model pola diet begitu awalnya. Terus sempat ada pikiran-pikiran buruk gak di awal mengenai apa sih keto ini? Sempat nyari sendiri nggak sebelum nanya-nanya ke yang lain? Enggak sih Mas. Cuman waktu itu sebelumnya itu kan memang ada teman yang kemudian sudah melakukan pola itu dan kemudian saya tidak mengecek terlalu dalam dan ternyata dia setelah 3 bulan akhirnya saya nggak tahu kenapa akhirnya dia masuk UGD dan akhirnya memutuskan untuk berhenti gitu. Nah, itu jauh sebelum saya jalanin. Ya, jauh sebelum saya jalanin. Nah, lihat temennya masuk IGD kayak gitu, pas jalanin, Mbak bukannya makin berpikir jelek harusnya? Enggak sih Mas, justru saya semakin penasaran sebenarnya. Penasaran? Ya, aneh juga ya, maksudnya saya tidak, karena mungkin di satu sisi saya waktu itu kan dalam kondisi yang, ingin mencari sesuatu yang lain karena saya tidak ingin harus minum obat-obatan begitu. Karena lagi dalam penyembuhan juga, lagi ada terapi sendiri.
Ya, ya Tapi mau yang mencoba. Kalau temannya yang membatalkan itu, temannya ada masalah riwayat sebelumnya, apa hanya untuk diet aja? hanya untuk diet. Jadi memang orangnya sangat gemuk, yang ingin ya merasa lebih baik begitu, Mas. Kalau Mbak niat belajar karena memang pengen untuk terapeutik fungsinya ya? Iya, ya saya memang memilih karena terapeutik. Meskipun awalnya ketika teman ada yang bisikin gitu ya, saya masih oh ya begitu. Tapi Yakin dulu ya. dia tanya sudah baca belum? Udah baca belum? Belum. Udah baca belum? Belum. Setelah Tahun ini berapa baru itu, Mbak? Tahun berapa itu? sekitar 2017. Oh. 2017. Oh, masih Ya, awal. akhir 2017 seperti itu. Jadi sempat berpikir waktu itu ini ya, yang saya penasaran waktu itu mengenai IH ya, imunator hani itu, saya berpikir, loh, itu justru membuat sistem imun jadi lebih yang ada dalam pikiran saya lebih apa enggak lebih overreaktif seperti itu, apa enggak malah Kalau di kasus Mbak kan soalnya autoimun ya. iya, tuh, apa tidak malah justru lebih over ya jadinya dan Ya. seterusnya. Tapi ternyata dijelasin oh seperti itu. Ya. Tapi kalau dari nggak makan karbonya dari awal nggak ada antipatinya. Oh kalau dari tidak makan karbonya itu jelas banyak ya Mas ya. Maksudnya orang-orang di sekitar itu ya sangat kalau untuk awal-awal pertama bulan-bulan pertama tidak terlalu, tapi setelah begitu berat badan kemudian habis gitu, akhirnya jadi protes sana protes sini dan seterusnya. Wah itu heboh pun itu Mas. Sempat saya dipikir sakit lah gimana. ya dan sempat off beberapa hari, tapi saya malah jadi kemudian wah saya harus memilih begitu ketika apa mau minum obat atau ya memilih lifestyle yang lain seperti itu. Karena ya tentu kalau misalnya kembali dengan metabolisme yang lama mau tidak mau harus bergantung dengan obat ya, dan sementara pasien-pasien yang saya rawat waktu itu kan ya tidak 1-2 gitu yang dengan problem autoimun juga, dan obat yang mereka makan itu kan jelas ya banyak lah gitu. Mungkin kalau lebih dari 1 jari itu ada gitu, dan yang saya lihat itu adalah efek samping pasti, proses penyembuhan secara klinis kok kayaknya meragukan gitu. Bahkan ya maaf mungkin semakin obatnya semakin dari bulan ke bulan itu semakin bertambah karena obat-obat yang mereka dapat itu kan adalah imunosupresan ya, sehingga kemudian ketimpangan dengan infeksi yang lain seperti TB atau infeksi virus yang lain gitu. Jadi ya saya semakin merasa ragu dengan pengobatan itu gitu. Sehingga kemudian ya saya harus mencari alternatif yang lain seperti itu sih. Dengan pengobatan lama Mbak juga sering sakit ya, maksudnya karena gampang infeksi. Saya belum minum Mas, karena sudah dari melihat. Awal langsung udah. Iya, saya tidak mau itu karena karena saya sudah memiliki pengalaman terhadap orang lain ya Mas, maksudnya pasien-pasien curang kalau ya, pasien disuruh minum. pasiennya disuruh minum ya, tapi ketika sama diri sendiri akhirnya betul-betul galau, dan akhirnya konsultasi ke guru-guru saya begitu, dan ya justru dari mereka juga mengatakan bahwa ya kalau tidak yakin ya jangan diminum begitu, dan itu semakin menguatkan saya begitu, karena ya toh ternyata prof saja yang kapas yang levelnya prof mengatakan oh ya sudah gitu tak apa gitu. Sebenarnya sih beliau mengatakan lah dicoba dosis kecil aja, MP dosis 4 mg gitu. Iya prof gitu, tapi saya pikir-pikir dulu gitu, dan ya itulah sampai akhirnya beliau juga tidak kemudian harus minum gitu, tapi ya monggo gitu. Akhirnya saya sama sekali tidak meminum obat itu dan memilih ikhtiar lifestyle ini, dan ya saya merasakan jauh lebih baik, dan memang hasil laboratoriumnya itu ya proses perbaikan gitu sampai akhirnya kemudian remisi, saya berani hamil dalam usia yang mungkin sudah
tidak mudah, bahkan bisa dibilang resiko tinggi gitu. Kemudian dari dokter SPOG-nya mengatakan bahwa Anda ini betul-betul menantang bahaya dan ya tetap ini bayinya juga sehat dan ya alhamdulillah begitu. Banyak luar biasa begitu. Luar biasa. Jadi memang lifestyle ini harus disebarkan ya Mas ya, sayang gitu ketika hanya kita yang mengetahui gitu. Cuman ya itu ketika kita sudah berhadapan dengan karbo ini, aduh susahnya luar biasa gitu. Bahkan ketika di rumah sakit pun pasien nggak bisa makan, tidak ada nafsu makan, pasiennya sadar, malah mau dipasang NGT. Jadi kan sangat tidak fisiologis ya. Bahkan ya istilahnya ya harus makan gitu dan harus selalu ada intervensi eksogennya, entah itu makanan atau obat harus masuk terus. Iya, seperti itu. Itu kan jadi memang saya sampai berpikir apakah memang ada kepentingan yang besar sampai kemudian paradigma itu menjadi sangat luar biasa gitu ya. Iya Mas ya. Ini SPPD yang tercerahkan nih, benar-benar SPPD yang tercerahkan. Padahal dulu tahun 2016 awal aku bikin grup KF sampai kalau nggak salah sampai 2018 tuh. Wah, yang kebanyakan nyerang itu nggak cuma ahli gizi, kebanyakan SPPD. Mereka bilang itu apa itu ketosis itu merusak gini. Tapi bisa ada SPPD yang sampai tercerahkan sampai selevel ini luar biasa ya Mas Budi ya. Iya. Tapi memang sesuai dengan awalnya KF, kebanyakan yang KF juga dulunya kan karena memang untuk therapeutic option, maksudnya untuk penyembuhan, dan akhirnya mereka yang malah jadi lebih fanatik, maksudnya mereka mempelajari lebih dalam, lebih mengerti dibanding hanya yang sekedar untuk menurunkan berat badan. Karena mereka berusaha mencari tahu lebih dalam dulu mengenai ilmunya di KF ini bagaimana untuk terapeutik mereka. Karena kalau untuk fungsi terapeutik pasti mau nggak mau harus belajar. Karena harus tahu apa yang terjadi tubuh. Tapi akhirnya malah jadi menemukan kebenaran daripada cuma sekedar ikut-ikutan. Kalau cuma menurunkan berat badan kan cuma aku udah kurus nih udah, tapi untuk kembali lagi makan karbo masih gampang tergoda lah. Nanti kalau gemuk tinggal diet lagi, paling mikirnya cuma segitu. Tapi kalau untuk fungsi terapeutik seperti Mbak Irma ini ya sampai akhirnya bertanya-tanya kok sistemnya di rumah sakit kayak gini ya, sampai karena dia datang kebenaran jadi mempertanyakan sendiri dengan profesinya dia sendiri. Bahaya kan memang tapi itu kan memang sudah sistem yang sudah terbentuk udah lama. Tapi kalau saranku sih Mbak Irma bisa start inspiring juga lewat pasien-pasiennya. Kalau sama kemarin Mbak Irma nggak berani makan obat tapi pasiennya disuruh minum obat, sekarang karena itu merupakan protokol di rumah sakit, ya Mbak kalau ada apa-apa Mbak bisa dituntut kalau pasien datang tapi nggak dikasih obat, dia udah kesakitan, kan harus dikasih obat. Nah, tapi yang kayak aku bilang kemarin, triknya itu harus sama kayak Dr. Eric Westman. Nah, Mbak datang kan ILCC kemarin? Pas jaga itu Mas, jadi nggak bisa. Yang Indonesia International Local Conference kemarin tuh cerita Eric Westman yang paling aku berkesan. Kenapa? Karena dia bilang selama dia jadi dokter, dia waktu masih praktek di rumah, ini aku lupa dia ngomong di seminar apa pas lagi ngobrol sama aku. Dia juga kalau ketemu pasien baru dengan keluhannya, ya sesuai protokol diagnosanya dia harus memberikan obat yang sesuai. Tapi dia selalu menambahkan secari kertas mengenai tidak makan karbo, mengenai pola makan low carb ini. Jadi gini, ini saya resepkan sesuai dengan keluhannya, saya kasih dosis sesuai ini. Jadi protokol dasarnya sama seperti dokter-dokter lain, tapi dia juga berusaha mengintervensi melalui, tapi ini coba jalankan yang sudah aku tulis di kertas ini. Di kertas itu ditulis maka tidak boleh makan ini, tidak boleh. Jadi kayak kan kadang-kadang gitu ya, Mas, kita dari dokter itu kan kadang juga suka dikasih pantangan. Oh, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan apa. Nah, misalnya kayak gitu. Nggak boleh minum susu misalnya. Nah, jadi kayak kalau para orang awam yang nggak ngerti ini oleh Dr. Eric Westman belum langsung diajarin low carb itu apa, tapi dia langsung dikasih semua pantangan. Tapi pantangannya makanan yang mengandung karbohidrat yang menjadi umum di Amerika.
Jadi dia nggak langsung ngajarin apa itu low carb, nggak langsung ngajarin makan nutrisi, tapi dia cuma ngasih list ini doang, Mbak, si Eric Westman cuma ngasih list kayak misalnya kita nggak boleh makan ikan, telur, ayam karena kamu alergi misalnya. Kalau ini dia nggak makanan yang dihindari untuk penyakitmu. Dia nulisnya tulisnya panjang banget, mulai dari oatmeal, mulai dari roti, mulai dari rice, mulai apa semua. Dia kayak itu jadi kayak nyuapin kalau kita kan di KF kan ngajak orang belajar. Jangan nanya ini boleh apa enggak, ini boleh apa enggak, ini boleh apa enggak. Kita selalu nge-push mereka, ngasih pancingan untuk belajar apa itu makronutrisi, apa itu cara baca nutrition fact gimana. Jadi tanpa perlu nanya senior atau nanya aku bolak-balik ini boleh enggak. Lama dijawabnya keburu dimakan, mendingan belajar nutrition fact. Cari sendiri di Google, ini bisa dimakan apa enggak, kalau kandungan karbohidrat tinggi enggak bisa. Nah, tapi kalau Eric Westman karena antrian pasiennya banyak, dia memang memberikan resepnya kayak dokter. Jadi kayak dokter di kita itu memberikan resep tidak boleh ikan, telur, ayam, atau tidak boleh kopi apa-apa. Kalau dia malah nulisin yang dia bela-belain nulis yang satu lembar itu isi satu lembar yang paling penuh. Itu cuma isinya makanan umumnya orang di Carolina Selatan, dia di South Carolina. Caroline, nah, dia nulis oatmeal, bread, terus sama pasta, tulis semua. Jadi dia kalau pas mau makan apa-apa, cari dulu di list. Oh ini nggak boleh, tapi ini nggak jadi low carb. Nanti setelah beberapa minggu kemudian dia gimana? Kamu membaik nggak? Terus dia cek lagi, oke. Dan Eric Westman senangnya apa? Kalau dia didatengin pasien kembali, pasiennya itu ialah bukan dinaikkan dosisnya, tapi justru malah diturunkan. Jadi Eric Westman itu memberi obat untuk intervensi gejala di awal karena harus ditolong, tapi dia juga memberikan secari kertas pantangan-pantangannya dan yang boleh dimakan. Dengan cara bodoh, ya itu. Dengan cara seperti itu, pasiennya balik dengan kondisi dia lebih sehat. Dia dosisnya berkurang. Nah, di titik itulah baru konsultasinya lebih lama dengan Eric Westman. Kenapa? Karena Eric Westman maunya pasien itu disuruh menghindari makanan ini untuk ngerasain sendiri dulu dan membuktikan dosisnya tidak turun apa enggak obatnya. Setelah dia balik, dia merasa lebih sehat, dia mengerjakan perintahnya Eric Westman sebelumnya, dia baru bilang, iya dok, alhamdulillah ya saya lebih sehat gini-gini dengan menghindari pantangan ini. Oke, saya jelaskan pantangan-pantangan ini sebetulnya semuanya karbohidrat. Nah, baru di situ dia mau nerima kenapa low carb. Jadi Eric Westman triknya nggak ngomong low carb di awal. Karena di luar negeri, di Amerika, pertentangan mengenai low carb juga banyak banget dokter yang nggak suka sama low carb juga. Tapi dia ke pasiennya memberikan seakan-akan cuma list pantangan makanan. Dan list yang boleh dimakan. Dan dia mau lihat perbaikannya. Dan dia pas lagi rutin check up lagi, dia lihat, nah kan dosis kamu berkurang kan? Sekarang kamu tidak perlu minum metformin lagi karena kamu gulanya sudah mulai stabil di sini. Gimana? Menghindari pantangan saya berhasil nggak? Kata Eric Westman gitu. Terus dia bilang, ya berhasil dok. Ini saya tidak makan ini dan hanya makan yang dokter suruh. Ini saya membaik. Saya lebih mood saya lebih bagus, tidur saya lebih baik. Gini. Oke, ini yang disebut low carb. Ini yang disebut ketosis. Dari situ orangnya baru coba kalau dari awal, ini kalau kamu mau sembuh kamu harus keto, kamu harus tidak makan karbo. Langsung defense duluan. Jadi Eric Westman tahu walaupun secara saintifik kita bisa buktiin, tapi tetap aja bakal ada pertentangan bagi orang yang nggak pernah jalani, karena dia nggak tahu rasanya tidak makan karbo seperti apa. Jadi saranku untuk mencerahkan banyak orang, gunakan trik Eric Westman, terutama untuk dokter. Memang khusus kan untuk dokter, Mas. Kalau kita awam mau ngeresepin nggak bisa pantangan. Iya, enggak kalau dokter kan ngasih obat, tapi dia juga memberikan pantangan-pantangan makannya. Betul. Nah, pantangan makan ini dijelaskan kenapa kamu menghindari itu nantinya pada saat balik, pada saat itu sudah ada perbaikan. Ya. Dia sudah bisa nerima dan mau belajar. Sama kayak Mbak Irma sendiri juga makin kesini makin mau belajar dan sebagainya, pasti karena makin merasakan keuntungan yang didapatkan kan, betul Mbak? Yes, betul banget. Nah, jadi saranku mudah-mudahan kalau di sini ada yang nonton nakes yang belum
yang belum jalanin KF atau masih pesimis gimana, learning by doing. Jadi pelajari terus KF-nya, tapi doing juga, jalanin KF-nya. Bener nggak sih rasa sehatnya? Dites Misalnya, sendiri aja ibaratnya. Iya. Jadi misalnya gini, sebagai dokter, saya justru kalau saya orang yang obesitas kan nggak makan lemak. Orang obesitas saya malah meresepkan malah nggak makan lemak. Kalau di KF malah makan lemak, ini bertentangan dengan saya. Nah, kalau cara aku mengajak dokter yang seperti itu, oke, yang diizinkan apa kalau dari lauknya? Ya, saya bakal menyarankan jangan digoreng dengan minyak. Saya menyarankan dikukus, direbus. Contohnya, ya ayam pilih dadanya direbus. Terus ikan, banyakin ikan, jangan digoreng, direbus atau dibakar dan sebagainya. Nasinya nasi merah. Oke. Bisa nggak menjalankan resep kalau menjalankan resep kayak gitu? Bisa. Oke. Permintaanku dari resep itu cuma apa? Tetap makan ikan rebusnya, tetap makan dada ayam rebusnya, tetap makan apapun yang dianggap sehat, tapi lauknya aja. Ya, lauknya aja. Lainnya singkirin, nasi merahnya singkirin dan sebagainya. Kalau dari resep sehatnya di sini ada nasi merah, ada ikan rebus dan sebagainya. Kalau misalnya ini dianggap sehat, kalau dibuang sisi nasinya, apakah membuat ikannya menjadi nggak sehat? Enggak ya kan? juga, Nah, masih jadi sehat. makan yang bisa ketelen, yang menurut ilmunya yang dipelajari sebelumnya ialah sehat, makan itu aja. Syaratnya cuma satu, tidak makan karbonya. Buktikan sendiri. Nah, nanti akan kelihatan efeknya apa. Nanti akhirnya begitu sudah lama jalanin, akhirnya baru nih muncul. Oh, ternyata aku nggak makan lemak pun tetap ketosis. Kenapa? Karena lemak di badannya juga ada. Iya. Ya kan? Karena lemak dia berapa. Jadi syarat ketosis itu bukan tinggi lemak, tapi tidak ada karbo. Iya. Walaupun seiring perjalanan waktu dia bakal akhirnya craving nyari yang lebih gurih. Kenapa? Karena kalau tanpa lemak nggak bakal rasa enak. Walaupun konsep awalnya dia rebus, akhirnya dia ngerebus sabu-sabu, daging yang berlemak. Lama-lama dia baru berani makan yang digoreng, dibakar, berani menambahkan butter, berani ini. Kenapa? Karena dia mulai nggak ada manis, karena untuk menggantikan rasa nikmatnya lemak itu dia akhirnya terlalu manis sebelumnya dengan cara makan apa yang manis-manis. Sekarang begitu nggak makan karbo lagi, dia pasti nyari efek yang gurihnya. Gurihnya, asinnya, pedesnya. Akhirnya dia lari ke arah nyari yang berlemak. Akhirnya dia kembali kayak anak-anak. Makan ayam milih pahanya, sayapnya. Walaupun seiring dia dewasa, konsepnya ialah paha sayap malah nggak bagus, banyak lemaknya, bagusan dada. Tapi akhirnya kembali primitif lagi. Karena manusia didesain dengan cara pola berpikir primitif, nyari bagian tubuh mangsanya yang dimakannya pasti yang paling enak. Ya kayak anak-anak. Kenapa anak-anak seneng makan kulit ayam? Ya karena gurih. Karena gurih, karena enak, memang itu bagian terenaknya. Nah, simpel, cuman bagi yang sudah belajar sesuatu menganggap kulit ayam bahaya ini gini-gini, jadi mereka nggak ketelan lagi, jijik. Nah, kalau mereka yang sudah terekspos atau mereka sudah mempelajari ilmu baru yang mereka anggap kuat, itu pasti penyebab gara-gara makan lemak. Misalnya gini, gara-gara makan lemak itu bisa menyebabkan kolesterol meningkat. Keto pasti menyebabkan kolesterol tinggi. Yang dimakan lemak-lemak katanya itu yang posting di grup, yang diposting gaji lah apa. Gini aja, oke, jalanin keto, tidak makan karbo aja, nggak usah makan lemak, gimana? Kita buktikan, kolesterolnya bisa tetap normal nggak? Tak kelihatan. Karena yang menyebabkan kolesterol naik itu kan bukan kondisi makan kolesterol dari makanan, tapi kondisi karena nggak makan karbo, basal insulinnya turun, lipolisis dari sel lemak meningkat. Jadi sel lemak di pipi perut paha kita melepas lemak lebih banyak, makanya kita mengurus. Nah, masalahnya pipi perut paha kita itu, sel-sel lemak itu tidak hanya menyimpan trigliserid. Mereka tidak hanya melepas free fatty acid atau lemak dibakar, tapi mereka juga melepas cadangan kolesterolnya ke darah. Mobilitasnya tadinya dia tubuhnya bersifat nyimpen lemak dan kolesterol ke dalam sel lemak. Ya, dalam sel lemak nyimpen lemak dan kolesterol sehingga dia sel lemaknya bertambah atau membesar sehingga badan dia menggemuk. Nah, sekarang pada saat dia mengurus, dia keluar. Nah, yang keluar ini kalau yang lemaknya free fatty acid berasal dari triglycerid itu dibakar. Nah, sedangkan
Kalau kolesterolnya, mobilitasnya dipindah ke jalanan. Tadinya dia sifatnya kolesterol itu disimpan di gudang stationary. Begitu lipolisis meningkat, kolesterol sifatnya mobile, bisa diakses oleh seluruh sel tubuh di mana-mana. Nah, sekarang dia sifat mobilitas ini siapa yang bawa? LDL. Siapa yang butuh kolesterol, tinggal panggil aja ya. Sekarang gue sifatnya mobile, sudah tidak numpuk di gudang lagi. Bagaimana kolesterol ini bisa mobile? Karena kita ketosis, karena basal insulin kita lebih rendah. Lipolisis kita tinggi. Nah, untuk menciptakan hal itu perlu makan lemak nggak? Kolesterol tinggi? Nggak perlu. Makanya aku berani nantang. Oke, jalanin KF, jangan makan lemak. Tapi kontrol terus kolesterolnya. Kita buktikan, benar nggak teorinya lemaknya gara-gara kolesterolnya tinggi gara-gara makan lemak. Kita buktikan. Kalau kita kan udah membuktikan di KF udah tahu orang yang makan dengan pola KF tinggi lemak, misalnya dengan dia makan lemak, kolesterolnya misalnya sekian 250. Nah, aku suruh tes tidak makan 3 hari, di mana tidak ada asupan lemak sama sekali, hanya mengandalkan lemak di badan. Nah, logika orang nggak ngerti, kolesterolnya kan pasti turun. Ya, karena nggak makan lemak pasti turun dong. Kata siapa? Buktiin aja 3 hari nggak makan, kolesterolnya makin turun makin lompat. Kan biar kaget fisiologinya. Nah, tapi kalau disuruh 3 hari nggak makan, belum tentu dia mampu. Sanggup. Nah, buktikan dengan cara makan yang tidak berlemak. Makan ikan rebus, makan ayam rebus. Yang sehat. Yang menurutnya dianggap bebas lemak dan sehat deh, low fat deh, terserah. Cuma makan protein doang. Tapi aku cuma membuktikan kenaikan kolesterol di fisiologi ketosis benar nggak sih dari makanannya? Sehingga tidak menjadi bahan anggapan bahwa ini kolesterol tinggi ini bisa bikin penyakit nih, bisa aterosklerosis dan sebagainya. Padahal itu fisiologi normal ketosis. Dan kondisi orang yang naik kolesterolnya ini dengan kondisi trigliseridnya pasti rendah. Artinya trigliseridnya dibakar. Ada trigliseridnya itu karena trigliserid itu bahan bakar itu diutilisasi sebagai fuel. Tidak akumulasi di darah seperti. Jadi gini, masalah metabolisme itu ialah masalah kalau ada bahan bakar berlebihan di darah. Artinya kan tubuh resist untuk memakai bahan bakar tersebut. Entah itu gula darah, entah itu trigliserid. Ya, karena trigliserid ialah bentuk substrat yang untuk dijadikan bahan bakar saat sudah dipecah menjadi free fatty acid dan gliserol. Dan glukosa itu juga bahan bakar. Jadi 2 jenis bensin ini, trigliserid bensin, gula bensin, kalau dicek di darah itu tinggi dua-duanya atau salah satunya tinggi, berarti ada masalah metabolismenya. Kenapa? Karena bahan bakar ini dibiarkan di darah nggak ada yang pakai. Karena ini fuel. Kenapa kok malah terjadi retensi di darah? Nah, tapi kalau kita ngomong kolesterol itu apa? Kolesterol itu bahan baku untuk bikin hormon, bahan baku untuk bikin membran sel, bahan baku untuk lipidation. Kalau di level sel untuk bikin enzim dan sebagainya. Bukan semata-mata hal yang jelek ya, Mas ya? Ya, jadi kolesterol itu bahan. Jadi kalau fungsinya. ada bahan baku retensi di darah, ya itu bukan berarti ada masalah metabolisme. Tapi kalau ada bahan bakar retensi di darah, retensi bahan bakar di darah, itu ada problem metabolisme. Artinya tidak bisa mengutilisasi entah itu bensin dari lemak maupun bensin dari gula. Dua-duanya dibikin retensi di darah. Itu baru masalah sebenarnya. Nah, kalau kita sudah sampai pemahaman sampai di level itu, baru kita terang benderang. Jadi tidak mudah membuat spekulasi, ini gara-gara makan ini, makanya karena memang betul berbagai penyakit datang gara-gara makanannya. Justru di KF, kondisi fisiologi terbentuk bukan karena apa yang dimakan, karena sering nggak makannya. Makanya sering terbentuklah fisiologi seperti itu. Itu yang aku maksud. Tapi ini menarik loh ya, maksudnya gini, kalau tadi Bu Irma tadi cerita kan dari awal, ini seorang dokter yang juga awalnya agak skeptis ya kan di 2017, tapi kemudian karena juga dalam kondisi mencari pengobatan terapeutik ya kan, akhirnya beliau membuka diri untuk belajar, dan itu sempat diutarakan tadi, sempat dengan profesor yang menyarankan minum obat tapi memberikan pilihan boleh dikonsumsi atau tidak. Aku yang mau sampaikan di sini ke teman-teman sebenarnya seorang dokter pun juga kalau boleh dibilang bahasa awamnya juga galau, ya kan? Mereka juga manusia yang juga merasakan kalau pasiennya ini nggak sembuh-sembuh. Jadi ibaratnya gini, dari sudut pandang seorang dokter, obat yang dikasih ini memang bisa mengatasi simptom.
Tapi satu sisi mereka, dokter juga menyadari bahwa ini punya efek samping yang kalau dikonsumsi terus-menerus jangka panjang, bakal menimbulkan masalah baru. Kurang lebih gitu ya, Bu Irma Iya, ya? betul, betul Nah, Mas Bobi. jadi teman-teman juga harus menyadari, bagi yang mengikuti peserta sekarang ini, harus menyadari bahwa pada dasarnya, yuk jangan lagi tergantung sama efek instan ataupun obat. Obat Iya, itu hanya sementara. Tapi harus iya, mulai seperti Dokter Irma nih, seorang dokter spesialis penyakit dalam loh, mulai harus mencari juga, ya kan? Dan itu bukan terbatas di satu persyaratan. Oh harus harus ada latar belakang medis. Tuh Mas Tio, engineer, elektro malah malah bisa lebih ngerti, ibaratnya begitu ya Mas. Tapi ini menarik ini. Tadi beberapa pertanyaan juga tadi sempat Mas Tio tadi ngomong tentang kolesterol sudah bagus ya kan, bahwa itu bukan suatu yang patologis. Tapi kadang Mas itu dikaitkan dengan gini. Iya memang mungkin betul yang disampaikan, tapi saya merasakan kepala saya tegang nih, urat di belakang leher ini tegang. Apa itu bukan kolesterol itu Mas? Coba Mas. Kira-kira Ya karena gimana Mas? waktu dia masih jam makan karbo, kalau dia lagi tegang kayak gitu, dia dibilangnya kolesterol. Zaman dia masih makan karbo, kalau dia tegang seperti itu, dia dibilangnya kolesterol. iya, Karena kolesterol tinggi. Nah, makanya begitu dia KF, pas dia sedang mengalami gejala kayak gitu, dan kolesterol nih, sebelum dan sebelum dia mengalami gejala itu, kolesterol dia turun nggak di KF? Enggak kan? Enggak juga. Cuma karena kolesterol tetap tinggi. Nah, iya. Jadi Yang begitu disalahin gejala dia kolesterolnya. apa nih kayak kolesterol? Karena dia sudah terkonsep bahwa kalau lagi gejala kayak gitu, gejala kolesterolnya. Padahal itu Iya. inflamasi. Yang menyebabkan itu Iya. inflamasi. Kolesterol tidak bisa menyebabkan kayak gitu. Yang menyebabkan itu ialah peradangan yang inflamasi. Kamu ada inflamasi karena apa? Nah, itu faktor dan telusuri ialah inflamasinya, bukan kondisi state dia memang kolesterolnya tinggi di kondisi dia sehat maupun enggak, karena dia fisiologi ketosis. Ya, jadi supaya pertanyaannya nggak konyol, ya cara meredakan inflamasi gimana? Apa yang nggak lancar? Apakah tidurnya nggak bagus? Apakah biasanya kalau yang kayak gitu dia justru masalahnya malah masalah seputar lambung gitu. Apa jalur detox terhambat, BB nggak lancar, atau tidur nggak bagus, atau dia kemasukan karbo, nanti kan ketahuan. Tapi kolesterol dia setelah, oh Mas, alhamdulillah saya udah sembuh nih, udah nggak sakit lagi. Oke, udah nggak sakit kan? Sekarang cek kolesterolnya, turun nggak? Enggak Mas. Oh. Nanti kalau kamu gitu lagi, kamu nanya nggak ini karena kolesterol apa enggak? Enggak juga sih, cuman dia sempat ngalamin galau aja di awal, apalagi kalau alatnya bilang high. Oh, ya itu. Pasti sudah takut nanti dimarahin sama dokternya gitu ya Bu Irma ya. Iya, betul. Oke, ini Cuma, ada mungkin ada penambahan sambil saya juga lagi menampung beberapa pertanyaan yang sudah terkumpul nih. iya. Silakan. Ya kalau ada yang resen juga boleh nggak apa? Ya, boleh. Silakan, Dok. Silakan Mbak Irma. Ya, ini apa namanya, kalau di KF itu kan kita akhirnya memang betul-betul seminimal mungkin karbo gitu ya, seminimal mungkin karbo, dan sementara orang-orang di luar gitu ya yang masih belum mengenal KF dengan baik itu akan mengatakan, oh orang itu anti karbo atau atau apalah gitu istilahnya. Padahal sebenarnya kan kalau mau dibilang kita apa namanya tidak makan karbo juga tidak bisa dikatakan bahwa kita betul-betul tidak makan karbo gitu, karena dari sayur-sayuran ataupun biji-bijian itu kan ada karbohidratnya juga gitu ya. Dan apa mungkin untuk apa namanya untuk ya saya mendapat pencerahan juga dari yang Mas Tio bilang tadi, bahwa kalau Dr. Eric Westman itu ya langsung memberikan list pantangan dan mungkin apa namanya yang beberapa hal yang mungkin perlu kita sadari tentang glukosa ini. Yang pertama, memang sebenarnya dia kan memang dibutuhkan oleh tubuh gitu, akan tetapi bukan sesuatu yang harus dimasukkan dari luar, karena di mana memang kondisi kita ini kan sangat banyak dan mudah didapat serta mudah diolah gitu dengan harga yang sangat murah gitu. Dan memang tubuh kita itu memang membutuhkan glukosa gitu, karena beberapa
bagian di tubuh memang hanya bisa menggunakan glukosa seperti eritrosit ataupun seperti bagian dari sistem limbik kalau nggak salah ya. Kemudian mungkin untuk orang-orang yang masih antipati gitu ya, kita perlu memberikan pencerahan juga bahwa sebenarnya ketika dalam proses KF itu kan karbohidrat itu bisa kita dapatkan dari biji-bijian ataupun misalnya ketika sulit untuk melepaskan dari nasi putih itu kita bagaimana caranya memotivasi untuk memberikan beras dari yang dengan indeks glikemik yang rendah ya, seperti misalnya beras merah ataupun beras hitam, tapi yakin memang ini adalah sesuatu yang tidak enak gitu ya, nasi merah ataupun nasi hitam itu kan tidak karena dia seratnya banyak, jadi tentu ya, rasanya enak juga lah, tidak enak begitu. Ya makanya sekalian nggak usah dimakan. Iya betul. Nah, gini kalau nasi enak itu kan pasti nasi putih. Iya betul. Bubur. Lebih enak lagi ialah nasi goreng. Nah, itu karbo ketemu dengan lemak ya Mas ya. Itu enak banget apalagi nasi uduk pakai santan. Ya kan? Jadi nasi putih itu enak, nasi goreng lebih enak, nasi uduk paling enak. Misalnya, oke. Sekarang kita geserkan. Kalau ikan digoreng enak nggak? Enak pastinya. Ikan dibakar? Enak juga sih. Iya. Ayam digoreng? Enak. Ayam dibakar? Enak. Nah, tapi kalau nasinya kita turunin, nasinya jadi nasi merah, enak nggak? Nggak enak. Enggak. Nasi hitam nggak enak. Ya, ikan mau diapain juga tetap enak. Ayam diapain enak. Makanya makan aja yang enak-enak gitu. Ikan, telur, ayam, ikan telur mau direbus tetap enak, telur digoreng enak. Nah, jadi justru yang malah dimakan itu yakinkan pasiennya bahwa yang dimakan itu yang enak, bukan nggak enak. Saya nggak nyuruh kamu diet yang menyiksa. Kalau kamu saya masih gini, kalau kamu masih saya izinkan makan nasi merah, maka saya mau nggak mau harus menyuruh kamu makan tahu rebus, ikan rebus, ayam rebus. Betul. Nah, dan dikombinasikan ini nggak enak dua-duanya. Tapi kalau kamu berani lepas nasinya, saya memperbolehkan kamu makan ikan goreng, ayam goreng, telur goreng. Ya, saya milih makan lauk deh. Daripada nasi putih jadi nasi merah. Terus tapi pasangannya, tapi kalau ini udah jadi nasi merah glikemik indeks rendah juga tetap harus rendah lemak. Apa yang enak dimakannya? Nggak ada yang enak. Nah, tapi begitu kita habis ini ditiru, Mas. Habis ini ditiru loh, Mas. Jadi begitu lepas karbo, yang dimakan enak. Tapi memang syaratnya jangan dikasih karbo. Karena ini enak, yang kita makan di KF itu enak, tapi menjadi jahat kalau dipasangkan kembali dengan karbo. Kenapa? Kalau dipasangkan kembali dengan karbo, ini yang disalahkan. Iya. Kamu di KF disalahkan, kamu ke dokter juga disalahkan dua-duanya. Kenapa? Kamu menggabungkan dua dunia. Kalau kamu ke dokter, kamu kan bakal disuruhnya nasi merah sama ikan rebus. Nah, kalau di KF kamu makan ikan goreng, tapi kamu cheating nasi. Ya selesai. Ngadu ke senior KF juga dibantai. Ngadu ke dokter juga dibantai. Dibully. Akhirnya mau ngadu kemana? Rumputnya bergoyang. Nah, makanya konsep itu masih dipahamin, dan tadi seperti bilang Mbak Irma bilang, sebetulnya kita nggak usah pusing untuk kalau di KF masih ada karbo. Sebetulnya bukan gitu, Mbak. Jadi gini, intinya glukosa itu penting. Aku nggak pernah bilang gula itu nggak penting di tubuh. Orang nggak boleh gulanya 0. Bahaya gulanya 0. Karena masih ada sel-sel di tubuh kita yang butuh glukosa. Contohnya tadi sel darah merah, eritrosit, dan sel primitif di otak, seperti contohnya sistem limbik. Oke, contohnya. Sebetulnya ada juga yaitu sel-sel dengan mitokondria pun kalau kondisinya dia di hipoksik, misalnya di kondisi rendah oksigen, contohnya di sumsum, contohnya sel-sel prekursor imun dan sebagainya, itu kan karena posisinya dia di bone marrow, dia harus sugar metabolism karena dia tidak bisa mengkoplingnya dengan oksigen. Kalau pakai lemak kan dia harus pakai oksigen karena dia itu hipoksia, kondisi rendah oksigen masih nggak bisa. Jadi kebutuhan gula itu sebetulnya masih banyak di tubuh kita, maksudnya bukan banyak,
banyak tipe sel yang masih pakai glukosa, terutama dalam kondisi dia engage mau berkembang atau melawan sesuatu. Nah, saking pentingnya glukosa, itu sebabnya manusia itu tidak perlu makan glukosa. Karena kita sudah punya sistem pembuatan gula sendiri. Kita sudah punya pabrik gula. Sudah mandiri. Ya, tanpa perlu makan gula, kita sudah pakai gula. Jadi gluconeogenesis itu sudah cukup manis. Gluconeogenesis itu is sweet enough for me. Karena aku, jadi tanpa masukkan sesuatu yang kalau dimakan karbohidrat itu diserap menjadi gula, nggak perlu gula. Aku udah punya pabrik gula. Nah, tapi pabrik gula kan tetap butuh bahan baku. Kan pasti pertanyaannya kan balik seperti itu kan. Oke, kamu punya pabrik gula yaitu liver. Liver tidak pernah berhenti gula. Tapi kan pabrik gula butuh bahan baku. Kalau kamu nggak masukin bahan baku, kamu yang di dalam digerogoti terus. Kan logikanya begitu. Benar nggak? Oke. Nah, baru kita jelaskan secara biochemistry, tapi cara simpelnya dulu. Nggak usah takut. Kamu makan protein, kamu dapat gula. Kamu makan lemak, kamu dapat gula. Hah? Kok bisa? Lah, gula itu bukan cuma dari karbohidrat. Gula yang makronutrisi atau makanan yang diserap langsung menjadi gula, itu karbohidrat. Tapi kalau pabrik gula kita tidak butuh karbohidrat. Kalau ada karbohidrat yang memberikan gula dari darah, pabrik kita malah tidak produksi gula. Tapi kalau kita kasih karbohidrat, pabrik gula kita memproduksi gula dengan bahan baku lain yang bisa jadi gula. Contohnya apa? Protein dan lemak. Makanya yang kita makan ikan, telur, ayam, daging. Kenapa? Karena ikan, telur, ayam, daging semuanya itu juga bukan hanya sumber protein doang dan lemak, tapi itu juga sumber gula. Contoh, rumus dasar pada saat lemak diserap masuk ke dalam tubuh, lemak apapun ya, mau makan gaji kek, mau makan minyak kek, mau makan ikan, telur, ayam, daging, pasti kan ada lemaknya kan? Yes. Ya, bener nggak? Pasti masih ada lemaknya kan? Ya. Nah, nama dasar lemak itu dalam biokemistri apa? Trigliserid. Betul, trigliserid atau triacylglycerol. Glycerol. Ya, kalau kita nyingkatnya kan trigliserida. Tapi kan banyak orang kan taunya itu kan penamaannya kan cuma dari buku doang, tapi dia nggak tahu bagaimana para saintis itu namainnya. Kenapa para saintis dulu pas menemukan lemak ini dinamakan trigliserida atau bahasa resminya triacylglycerol? Karena lemaknya itu dalam bentuk terikat, bukan dalam bentuk lemak bebas, bukan lemak free atau free fatty acid. Jadi segala bentuk makanan yang kita masukkan dalam mulut kita yang berlemak itu tidak mungkin free fatty acid, tidak mungkin free fatty acid. Selalu dalam bentuk terikat. Masuk ke dalam mulut kita, dikunyah sampai ditelan ke lambung sampai diserap di usus, itu masih dalam bentuk triacylglycerol. Nah, baru pada saat diserap, memang triacylglycerol ini tidak bisa langsung diserap langsung, dia harus dipecah dulu dua rantainya. Jadi jadi dua free fatty acid dan satu monoacylglycerol. Baru setelah masuk ke dalam usus, dikemas di sel mikron, itu digabungkan lagi menjadi triacylglycerol kembali. Jadi di luar triacylglycerol atau triglycerid, nyebrangnya pemecahan sebentar, digabungin lagi jadi trigliserid lagi. Didistribusikan seluruh tubuh juga dalam bentuk trigliserid. Kalau mau disimpan ke dalam pipi perut paha kita, pas penyerapan masuknya dipecah lagi dulu, free fatty acid lagi. Tapi untuk disimpan, harus diikat lagi, jadi trigliserid lagi. Jadi trigliserid itu ialah disebut tri. Ya. 3. Asil. 3 ikatan acyl. Kofaktornya acyl CoA. 3 ikatan acyl terhadap, jadi free fatty acid, rantai lemak, diikat oleh acyl group, ada 3 rantai lemak diikat oleh acyl group oleh 1 ikatan fosfat, makanya disebut triacylglycerol. 3. Tahu nggak? Kalau setiap sel lemak, kalau setiap tubuh kita mau bakar lemak dari trigliserid, caranya gimana? Trigliserid itu tidak bisa dibakar. Untuk memakai trigliserid, baru dipecah dulu. Nah, kalau udah dipecah, berarti kan tubuh kita mau bakar lemak itu kan ngambil fatty acid-nya aja. Yes. Berarti ikatan acylnya dibuang dulu nih. Yes. Acyl group yang ikat ini mesti dipotong dulu. Makanya kita
kita punya namanya LPL. Jadi setiap sel di tubuh kita punya LPL, lipoprotein lipas. Jadi dia Pemotongnya. harus memiliki sistem lipase, ya, lipas. Pemotongnya. Entah. Jadi kalau sel lemak kita mau ngelepas lemak ke darah karena lagi dibutuhkan, itu juga pakai lipas sistem, namanya hormon sensitif lipas. Nah, tapi kalau sel-sel di tubuh kita mau ngambil lemak yang dibawa oleh LDL misalnya, atau dibawa oleh sel omikron dari usus ataupun LDL dari liver, kalau mau diambil trigliseridnya, kita juga harus pakai punya sistem pemotong nih. Karena trigliserid itu nggak ada fungsinya kalau masih dalam bentuk utuh. Ya, dia harus dipecah. dipotong. Guntingnya ini namanya lipas. Diguntingin dulu acyl grupnya supaya fatty acidnya lepas. Nah, baru fatty acidnya bisa dipakai. Nah, sekarang aku kasih logikanya. Kalau udah dipotong, lemaknya diambil, sisanya apa? Pengikatnya tiga lemak tadi itu apa? Yang masternya sini. Gliserol. Nah, gliserol itu siapa yang pakai? Liver. Cuma liver. Jadi organ yang bisa mengutilisasi gliserol dengan sempurna dan paling dominan itu cuma liver. Karena cuma di liver terdapat enzim namanya gliserol kinase, yang bisa dengan mudah memasak. Jadi gini, semua sel di tubuh kita tidak ada yang punya gliserol kinas. Fungsi kinas itu, fungsi enzim kinas ini agak unik. Karena kinas ini ya, jangan berkhayal, dibayangkan Mas Mata. Pastinya udah lebih sensi sekarang. Udah tahu kalau pakai keriting tuh berasa dia. Makanya emang bakal agak bikin keriting dikit dong. Tapi ini penting untuk tahu kebenaran. Karena ya kalau kita nggak scientific kayak gini, masa cuman dengerin kata gue aja, gue engineer. Kalau aku dokter bisa ngomong kayak gitu, tapi kan aku engineer, aku harus ngasih basicnya dulu dong supaya membuka pikiran. Iya. Guys. Kenapa dibilang kinase itu ialah enzim terpenting? Kenapa? Karena kinas itu fungsinya itu dia bisa membuat suatu reaksi maju ke depan dengan cepat dibanding enzim-enzim lain. Itu kinas namanya. Ini kalau kalau belajar biochemistry, kenapa dinamakan kinase? Jadi kalau nemuin nama-nama enzim dengan belakangnya ada kinas, contohnya gliserol kinas, itu artinya dia bisa berarti dia bisa bukan motong. Dia bisa membuat suatu reaksi besar terjadi dengan seketika. Artinya gini, dia bisa langsung menggunakan ATP dan melepas ATP, fosfat grup di ATP untuk dipasangkan ke apapun yang direaksikan oleh kinas ini. Jadi dia bisa jadi dia bisa mengubah gliserol langsung menjadi enzim gliserol kinas ini bisa langsung mengubah gliserol menjadi gliserol 3-fosfat. Tuh, langsung mendapatkan fosfat grup di belakangnya. Asal fosfatnya dari mana? ATP. Tidak ada sel lain yang memiliki kemampuan ini. Jadi kalau kita makan lemak, semua lepasan gliserolnya yang dominan pakai kenapa ya gliserol nggak lari ke tempat lain ya? Kan mungkin kalau orang yang pengen tahu lebih dalam, kenapa ya kalau kita mecah trigliserid, lemaknya diambil untuk misalnya gini, jantung ngambil lemak dari silomikron atau LDL deh diambil. Kan berarti kan dia mesti mecah, kan LPL di jantung ini kan, lipas di jantung ini kan mesti ngambil lemaknya, fatty acidnya, gliserolnya kan dia nggak pakai. Kenapa gliserolnya nggak diambil sekalian aja? Kenapa? Nggak bisa, kenapa? Karena gliserolnya, jantung nggak punya gliserol kinas. Kenapa otot pakai lemak? Misalnya gini, otot kita lagi angkat beban, kondisi puasa. Kalau itu kan free fatty acid ya. Ini, misalnya kita makan lemak nih dari makanan, trigliserid masuk. Terus kita ngangkat beban habis itu, anggap aja lemaknya diambil di bicep. Tapi kan yang diambil kan cuma free fatty acidnya. Gliserolnya kemana? Ke liver. Ke liver. Semuanya ke liver. Jadi setiap kamu makan lemak, kamu menyumbangkan satu rantai gliserol ke liver. Dari setiap satu, anggapnya satu molekul gliserol ya. Satu molekul trigliserid memberikan satu gliserol. Jadi setiap kamu makan lemak, kamu memberikan bahan baku gula. Ya, setiap kamu makan lemak, kamu memberikan bahan baku gula, yaitu gliserol. Nah, sama. Setiap kamu makan protein, kamu memberikan bahan baku gula. Kenapa? Karena dari rantai amino asid pada protein itu kan ikatan dari rantai amino yang sudah terfolding.
Tapi begitu mau kita makan, mau diserap ke tubuh, kan proteinnya nggak bisa bulat-bulat masuk ke dalam usus. Mesti dipecah dulu namanya dengan proteas. Setelah dipecah menjadi basic amino acid lagi. Nah, basic amino acid yang bisa dilewatkan ke darah ini masuk ke hepatic portal saat sudah terserap itu 56-60%-nya glukogenik, artinya bersifat bisa dijadikan glukosa, walaupun sisanya 40%-nya ke bawah bersifat tidak bersifat glukogenik, artinya harus diutilisasi langsung menjadi bahan baku atau masuk ke TCA ini jadi agak ribet nanti nih. Atau langsung masuk ke TCA cycle atau menyumbangkan jalur ketogenesis. Antara itu aja, tapi tidak bisa jadi glukosa karena dia tidak masuk dari, kalau di TCA cycle itu, ini buat yang ngerti aja, dari TCA cycle itu dia masuknya dari jalur anaplerosisnya. Jadi kalau apapun amino asid yang masuk dari jalur anaplerosisnya bisa keluar ke kataplerosis oksaloketat, itu bahan baku gula. Nah, yang bisa masuk ini namanya glukogenik amino acid. Nah, jadi mudahnya gini, nggak usah dengerin TCA cycle yang penjelasan. Lupakan, biar nggak pusing, lupakan. Tak sensor, Mas. Tit. Ya, atau sensor aja, nanti pusing. Itu bahasa di grup nakes. Jadi begitu kamu makan protein, kamu menyumbangkan sebagian besar protein itu merupakan sumber glukosa saat protein itu sendiri sedang tidak dipakai sebagai bahan baku. Nah, kuncinya saat sedang tidak dipakai ya. Saat tidak dijadikan bahan baku atau saat ekses atau saat saat berlebih ya. Saat full kolam amino asid di darah sudah cukup, sudah ekses. Harus sisanya harus disingkarkan nih, proteinnya udah nggak butuh. Dia semua dilarikan menjadi jalur glukosa. Jadi gini, saat kamu makan hewan, kamu makan sumber gula. Walaupun kamu tidak makan gula, tapi kamu makan sumber gula. Tapi dengan jumlah yang lebih kecil ya, Mas ya? Persentase yang lebih. Dibilang kecil enggak. Tapi sangat very low glycemic. Kenapa? Jadi gini, yang membuat gula di karbohidrat itu menjadi low glycemic ialah kadar seratnya. Ngerti nggak ya? Yes. Yang membuat gula itu menjadi low glycemic dalam karbohidrat ialah, jadi semakin tinggi kadar seratnya, otomatis penyerapannya makin bertahap lambat. Akhirnya gula yang masuk ke darah, streamnya, arus gula yang masuk ke darah, itu tidak ujuk-ujuk naikin gula darah dengan cepat. Makanya glycemic load-nya itu dilihat dengan cara makin tinggi serat kandungan satu karbohidrat, maka penyerapannya makin lambat. Nah, kalau dia makan karbohidrat murni, paling baik ditambahkan dengan serat yang banyak. Jadi makanya kenapa orang sekarang kalau makan nasi roti mie disarankan perbanyak sayur dan buah. Tujuannya ialah memperbanyak serat. Kenapa? Karena saat dimakan bersamaan mengurangi glycemic load dari gini. Kalau kamu makan beras mentah, kalau kamu makan beras mentah, glycemic load-nya rendah. Tapi karena berasnya jadi nasi, glycemic index-nya jadi tinggi. Tapi untuk menekan ini, tambahkan sayur yang banyak. Biar kamu nasi cepat kenyang, nggak kebanyakan. Sayurnya juga menghambat penyerapan glukosa lambat. Nah, jadi tujuan di gizi seimbang itu ialah menurunkan glycemic load dengan perbanyak sayur dan buah. Karena nasinya nggak dilarang. Nah, kalau di KF super lambat. Ya, jadi gini, kalau di dunia modern sekarang dibilang semakin rendah glycemic index-nya semakin sehat. Nah, di KF super rendah. Tahu nggak kenapa? Satu, tidak perlu serat. Kenapa? Kalau serat membuat lambat glikemiknya, kalau kamu makan ikan, telur, ayam, daging, lambat diserapnya kenapa? Lama di lambung. Karena ikan, telur, ayam, daging harus direndam dulu dengan HCl dan pepsin. Ya. Harus direndam dulu. Tidak ujuk-ujuk begitu kamu makan terus langsung ngalir semua ke usus, langsung diserap. Itu karbo. Karena karbohidrat, nasi, roti, mie, dan sebagainya itu tidak ada proses di lambung lama-lama. Kenapa? Karena tidak ada pemecahan karbohidrat terjadi di lambung. Di lambung hanya protein dan lemak. Jadi kalau kamu makan hewan, siap-siap bakal nunggu lama makanannya stay di lambung lama. Bagusnya apa? Kamu nggak bakal bisa kebanyakan makan. Karena kamu berusaha memelarkan lambungmu sendiri dengan hewani.
itu kamu nggak bakal mampu. Hmm. Kalau kamu berhasil membypass hewani ini ke usus, mungkin kamu mampu. Makanya orang makan karbo bisa makan berkali-kali. Tapi kalau makan ikan telur ayam daging, ini kayaknya perut nggak turun-turun ya, masih di lambung, terus masih kayak kekenyangan. Nah, karena masih di lambung. Nah, di lambung tidak terjadi penyerapan nutrisi. Penyerapan nutrisi terjadi di usus. Nah, karena membutuhkan proses terlebih dahulu di lambung, maka protein yang terdigest tersebut juga dilepasnya bertahap ke usus. Itu saja sudah rendah nggak? Penyerapannya lambat nggak? Iya, lambat. Itu aja udah lambat. Kalau tadi kan perlu ditahan serat, ya kan? Perlu dipenuhi dengan serat dulu nasinya. Kalau ini daging sendiri itu atau ikan atau telur itu sendiri pun itu lama di lambung tanpa perlu embel-embel sayur. Lama dia karena harus direndam secara fisiologinya dia harus direndam dulu. Baru nanti kalau sendiri sudah ya Mas ya. Ya setelah protein yang dipecah ini menaikkan kadar basanya di asam lambung itu baru pylori sphincternya buka, lepas. Baru diserap. Kan aku udah bilang itu kan bahan baku gula. Nah, dari sisi penyerapan bahan baku gula ini lambat diserap. Sudah lambat diserap satu. Yang kedua, setelah diserap juga bukan dalam bentuk gula. Tidak langsung ujuk-ujuk menaikkan glikemik. Kenapa? Karena dia bukan gula kan? Karena dia triacylglycerol dan amino asid. Yes. Tapi dia prekursor gula. Jadi saat udah masuk butuh proses lagi untuk jadi gula sebenarnya. Satu, pemecahan trigliserid menjadi gliserol dan fatty acid, di mana gliserolnya baru dikirim ke liver, dirubah oleh gliserokinase menjadi gliserol 3-fosfat, baru masuk ke jalur reverse glycolysis alias gluconeogenesis ke atas. Keluar baru jadi gula. Satu dari lemak. Protein. Begitu protein terserap, ya amino asid terserap, setelah sudah lambat di lambung, akhirnya lepas ke usus, akhirnya terserap bertahap tadi itu. Amino asid ini masuknya lewat langsung hepatic portal. Begitu masuk lewat hepatic portal, langsung diseleksi oleh liver. Sebelum didistribusikan ke seluruh darah. Seleksinya gimana? Seleksinya ini gimana? Satu. Mana amino asid yang aku nggak punya enzimnya? Nah, liver tidak bisa memproses BCAA, branch chain amino acid. Makanya semua unsur amino acid yang BCAA ini di-bypass langsung ke darah. Nah, karena dia bakal nanti diutilisasi oleh otot. Karena otot memiliki enzim untuk memproses BCAA tersebut. Nah, oke. Sekarang amino asid lainnya gimana? Nah, kebutuhan di liver dulu nih untuk amino asid. Kebutuhan di liver dulu nih. Jadi gini, begitu kita makan unsur protein, metabolisme liver itu kan tadinya kan pada saat puasa itu kan bakar lemak, karena dia kan bakar free fatty acid. Selain itu kan dia juga buat keton dari lemak itu. Tapi begitu dia makan di jendela makan, ada unsur protein, metabolisme dia sebagian besar bergeser dia memetabolisme protein. Jadi liver saat di jendela makan justru malah metabolisme tadi bakar lemak bergeser ke protein. Ingat, tergantung jumlah protein dia bakal bergeser ke protein. Kenapa? Karena kalau proteinnya dilepas semua ke darah dan tidak ada kebutuhannya di sana, tidak ada utilisasinya. Jadi kenapa amino asid itu harus lewatin hepatic portal dulu? Secara engineering-nya kenapa? Kenapa ya protein nggak langsung ke darah tapi kok hepatic portal dulu? Jadi kayak semacam jadi gula filter. Dan protein ya. Gula dan glukosa dan amino asid kontrolnya kenapa metabolic point-nya mesti ada di liver dulu? Karena liver itu organ distribusi. Ya. Dia menentukan berapa kebutuhan. Kenapa? Tidak boleh ada amino asid retensi di darah banyak-banyak kalau tidak ada kebutuhan. Yes. Kalau udah kelihatan nggak ada, amino asid itu harus buru-buru dibuang dulu nitrogennya. Ya. Jadi tidak jadi retensi nitrogen di darah. Maksudnya bukan retensi nitrogen darah, retensi amino asid dengan rantai aminnya nggak boleh banyak-banyak di darah. Itu ada batasannya. Tapi yang sudah kelihatan nggak kepake dan dia punya enzimnya, nitrogennya ini udah tahu ekses nih. Nitrogennya dipotong, nitrogennya dimasukin ke urea cycle, dijadikan urea. Nah, terus rantai keto asid di belakang ini baru nih, kebutuhan lainnya apa di tubuh kita? Oh, buat ngisi ulang glikogen di otot-otot tadi misalnya bisa olahraga dan sebagainya. Atau buat kebutuhan glukosa lainnya untuk bantu sel lemak ngikat free fatty acid lagi buat bahan baku gliserol 3-fosfat. Oke. Jadi
rantai keto asid yang tadinya pasangan ada amin grupnya ini, aminnya udah dibuang, nitrogen udah dibuang, masuk ke urea cycle, dijadiin nitrogen, nitrogennya dibuang lewat urin, dipipisin, keto asid ini aku masukin ke reverse glycolysis, keluarnya lewat oksaloasetat, naik ke jadi glukosa. Nah, jadi liver itu kayak metabolic hub. Tahu nggak metabolic hub? GM, Dia Mas, General Manager. Dia kalau kayak hubnya berbagai traffic makronutrisi dari makanan maupun dari jadi sumber eksogenus dari makanan maupun sumber endogenus dari amino asid dari otot kita sendiri kah atau dari lemak kita dilepas kah, kontrolnya itu selalu di liver. Liver itu metabolic hub. Makanan di liver kontrolnya ini juga di liver. Jadi liver itu ialah organ metabolic hub. Makanya liver nggak ada gantinya, nggak ada serepnya. Nah, makanya kalau kamu mau sehat, jangan rusak livernya. Itu kuncinya. Nah, karena liver itu organ metabolic hub paling terpenting. Nah, tapi dari semua sistem kontrol ini, berarti menunjukkan gini. Kalau liver metabolic hub, berarti liver tahu dong berapa kebutuhan amino asid aja liver melepasnya bertahap ke darah. Yang memang dibutuhkan dilepas, yang sisanya kalau nggak diperlukan dibuang amin grupnya, dibuang nitrogennya, dijadikan glukosa. Nah, bagaimana dengan glukosa? Itulah kenapa kalau di KF glukosanya sekarang juga mengikuti sistem amino asid, tidak lagi kontrol dari mulut kita. Gulanya berapa butuhnya ditentukan oleh metabolic hub-nya itu, yaitu apa? Liver sendiri. Liver. Ya. Berapa kamu butuh? Baru liver buatin. Karena itu proteinnya asam aminonya di-pull di situ. Nah, itu dia rahasianya. Sama gliserolnya juga di-pull di situ nggak? Walaupun lemak itu masuknya dari jalur limpatik dulu, misalnya kita makan lemak nih. Lemaknya kan nggak langsung, kalau lemak itu kan lemak rantai panjang ya, bukan medium chain. Yeah. Lemak rantai panjang itu kan jatuhnya kan nggak langsung ke liver. Jadi yang masuknya lewat hepatic portal, langsung masuk ke hepatic portal gini. Yang masuknya langsung ke jalanan arah ke liver jalan itu tol. Jalan tol ke liver itu cuma glukosa dan protein. Tapi kalau lemak rantai panjang, rata-rata lemak yang kita makan rata-rata rantai panjang ya, kecuali VGO yang AMC-nya lebih banyak. Itu bukan ke liver, dia justru malah muter dulu lewat jalur limpatik. Nah, lewat jalur limpatik itu maksudnya muter lewat jalur limpatik, keluar dari thoracic duct, baru didistribusikan ke seluruh tubuh, baru semua tubuh pakai lemak. Kalau masih ada sisa nggak kepake, baru liver yang pakai. Liver nggak butuh, liver kirim ke gudang. Sel lemak lagi, gudang, dengan cara rekapsulasi lagi, dienkapsulasi lagi ulang dalam bentuk VLDL. Cuman itu doang, dia cuman merepackage ulang, kirim lagi. Nah, tapi walaupun lemak lewat limpatik portal dan distribusinya dan akhirnya nanti dipakai di tubuh setelah keluar dari thoracic duct, dipakai seluruh tubuh, liver juga tetap sebagai pool-nya. Pool apa? Pool gliserol. Nah, itu tadi sempat ada pertanyaan, Mas. Kalau gliserolnya makin banyak nih yang terkumpul, apakah berarti artinya gini, makin banyak gliserol terkumpul, akibat lemak makin banyak dipecah, betul nggak gitu? Iya, betul. Oke. Nah, jadi apakah artinya itu berarti kerja liver juga semakin berat? Kenapa berat? Nah, ini yang kemarin, ini yang kemarin, mindset. Ini yang kemarin aku kasih kuis. Mas Chandra ada nggak di sekarang? Ada. Nah, itu yang mau di-on-in, tak? ini kemarin aku ngasih kuis di grup Telenakes, di grup Telegram tenaga kesehatan, aku ngasih kuis. Waduh, jangan Mas, nanti tambah keriting, waduh pada balik kanan semua. Maksudnya gini, aku menunjukkan bahwa liver itu tidak pernah kekurangan gini. Karena liver itu organ paling terpenting, dia itu pekerjaannya paling terpenting, dia satu-satunya organ tidak boleh kehilangan sumber bahan baku. Jadi apapun kerjanya dia harus ada support ATP-nya. Dari mana ATP-nya berasal? Nah, makanya aku bilang tadi, Mas Chandra kemarin bisa jawab pertanyaan yang agak yang untuk menjaga stoichiometrik keseimbangan biochemistry-nya, keseimbangan untuk supaya beta oksidasi bisa terus berlangsung. Memang pertanyaannya agak berat, tapi udah kalau aku kasih clue dengan diagram pathway-nya, tapi alhamdulillah Mas Chandra bisa menebak
kenapa ketogenesis harus terjadi di saat lipolisis tinggi dan sumber free fatty acid tinggi. Apa yang harus dilakukan liver untuk menjaga stoichiometrinya dari kesiapan dari koastilnya tetap ada. Nah, itu ternyata harus dilepas. Tujuan membuat ketogenesis itu ialah untuk melepas rantai CoA-nya dari hasil CoA untuk digunakan sebagai kembali di jalur pengikatan kembali masuknya free fatty acid ke CPT1. Nah, itu yang lain nggak ngerti, nggak usah dengerin, tapi Mas Chandra kemarin bisa jawab itu. Tapi gini, intinya yang aku bahas kemarin di Trilnakes, aku belum sempat nyelesain kemarin ialah ini. Artinya liver nggak pernah kehilangan energi. Ini, Mas, kalau gliserolnya makin banyak kan artinya kan gliserol itu kan harus jadi gula. Betul. Iya. Nah, untuk gliserol menjadi gula tidak butuh banyak ATP. Yang butuh ATP banyak itu kalau dari mitokondria, yang kalau itu gini loh. Gliserol masuk ke glucogenesis menjadi gula. Kalau ini nggak ada screen-nya. Mas Budi ada share screen gluconeogenesis nggak? Aku mau nunjukin pathway-nya. Nggak nyimpen ya? Lagi nggak nyimpen ya? Iya. Oke. Ya, gini loh. Kalau gluconeogenesis yang asal dari gliserol, dia tidak membutuhkan mitokondria. Oke. Artinya gini, Kosnya kecil. Ya, karena gliserol kinas itu posisinya itu di sitoplasma, bukan di mitokondria. Oke. Tapi kalau amino asid yang glukogenik, dia untuk menjadi glukosa, dia membutuhkan mitokondria. Berarti costly ya, costnya high. Ya. Karena ingat kan aku bilang tadi, semua glukogenik amino asid, artinya protein amino dari protein yang bisa jadi gula, semua itu masuknya harus dari jalur anaplerosis dari Krebs cycle. Entah itu dari alpha ketogutarat, entah itu dari succinyl CoA, entah itu dari fumarat, malat, atau oksalosatat sendiri, terserah. Pokoknya masuknya harus semua di jalur anaplerosisnya. Kata plerosisnya keluar dari TCA cycle ialah oksalosatat. Itu semua berarti terjadinya di mitokondria. Yes. Nah, berarti yang dikeluarkan dari mitokondria itu oksalosatatnya kan? Ya. Walaupun ada jalurnya lewat malat dulu. Malat ke oksalosatat terjadinya enzimatiknya di luar sitoplasma ada. Tapi mudahnya gampangnya kita mikirnya oksalosatat yang keluar dari mitokondria kan, dan masuk menjadi fosfoenolpyruvate kan lewat enzim PEPCK kan. Nah, jadi kalau prosesnya itu sudah terjadi di jalur glikolisis, ini sudah mulai enteng. Tapi ada kebutuhan 4 ATP sebelum masuknya gliserol. Apa itu? Nah, jadi kalau gliserol itu lebih untuk gliserol menjadi glukosa tidak beban ATP, tapi dari PEP menuju jalurnya DHAP yang protein itu ya. Bukan jalur glikolisis jalur glikolisis itu ada namanya DHAP. Nah, begitu oksalosatat keluar ke sini, ini jalurnya makan 4 ATP, tapi kalau udah dari jalur gliserol masuk, ini ATP-nya lebih rendah ke atasnya. Jadi gliserol itu tidak butuh banyak ATP. Tapi kalau dari oksalosatat itu butuh banyak ATP. Jadi total investasi untuk buat gula dari amino asid, ya, total investasi buat gula dari amino asid atau apapun yang keluar dari mitokondria, contohnya pirufat, laktat dan sebagainya, ialah 4 ATP. Siapa yang bayarin? Pertanyaannya di situ. Lemak. Anggapnya, betul. Iya lemak kan, karena gluconeogenesis kan terjadinya seiring beta oksidasi lemak. Jadi begitu kamu sudah ketosis ya kamu liposentrik. Apapun yang dikerjakan liver dibayarin oleh ATP, oleh ikatan elektron dari ATP lemak. Selesai. Lemak kamu berfungsi mensupport. Jadi sebenarnya nggak ada istilah kerja liver berat. Nggak ada. Berat itu kalau dia harus kerja nggak ada ATP. Berat itu kalau dia harus membuat sesuatu tapi tidak ada sumber untuk bahan baku ATP-nya, siapa yang bayarin kerjaan gua? Itu kuncinya tuh. Itu kuncinya tuh. Makanya kan secara kondisi fasting lipolisisnya kan konstan. Kalau kamu exercise lipolisis meningkat. Yang kamu kirim ke liver makin meningkat. Liver makin dibiayain untuk bikin ATP. Oke. Jadi ini aku rangkum sedikit, Mas. Soalnya teman-teman di chat ini pada curhat semua, udah pada stres, Mas. Sorry. Udah pada stres. Tapi kata kuncinya tadi, kita beruntung nih. Kata kuncinya dapat. Jadi yang dinamakan kerja berat itu kalau tidak ada support, dalam tanda kutip, berupa supply energinya. Ya. Gitu ya. Jadi bisa aja gliserol
itu semua memang harus jadi glukosa. Tapi selama masih ada yang supply ATP-nya, ya itu tidak berat namanya. Ibaratnya begitu. Berat itu kalau tekor. Betul. Liver nggak pernah tekor. Makan nggak makan, liver nggak pernah tekor. Jadi gini. Lama ketosis ya. Gini. Contoh gini. Orang nggak makan sebulan deh. Yes. Orang nggak makan sebulan. Yang tekor duluan siapa? Otot tekor. Iya. Misalnya karena apa? Karena otot lama-lama akhirnya butuh isi luar kan. Akhirnya makanya gini. Orang nggak makan sebulan, nggak langsung liver failure. Rontok dulu ototnya. Jadi gini. Jadi karena liver itu metabolic hub, ya. begitu dia nggak lama nggak makan dipaksakan lama tidak makan sampai sebulan, liver itu tidak boleh kehilangan kemampuan untuk mengkonversi pembuatan gula, walaupun akhirnya sumbernya akhirnya harus dari katabolisme terhadap otot. Ototnya yang kalah duluan, tapi livernya nggak kalah, livernya tetap menggunakan amino asid yang dikirim dari otot untuk membuat gula. Itu rahasianya. Jadi liver sampai mendekati gini, anggap aja orang nggak dikasih makan lama banget sampai dia mendekati ini. Saat seseorang mendekati kematiannya gara-gara nggak makan, itu bukan karena gagal liver. Bukan karena gagal liver, itu karena livernya liver itu jadi organ katabolisme. Ngerti nggak sih? Ototnya dirontokin, livernya cuma mengolah terus. Nah, livernya dalam mengolah ini nggak tekor. Iya. Ngerti nggak, Mas? Tapi terkesannya kerja berat memang. Ya, kesannya kerja berat, tapi dia mengorbankan semua lain di sekitarnya karena dia metabolic hub. Itu rahasianya. Sampai otak dikorbankan. Ini bisa jadi apa? Kitab lagi ini buat Mbak Irma Suryani, spesialis penyakit dalam. Lihat tuh. Jadi semakin tercerahkan meskipun mumet ya, Mas ya. Bedakan cara pikir seorang engineer lihat sistem. Iya, bakal dipelajari di sekolah. Ya, kadang-kadang semua rahasianya. Ya, kadang-kadang soalnya mikirnya kan kalau sudah terminnya ini di nakes atau dokter gitu kan, kalau udah ngomong GNG itu pasti berat gitu kan. Udah konotasinya pasti begitu. Kalau yang aku jelaskan gini, aku memang otodidak kan, aku ngertinya kan secara otodidak. Tapi kalau aku jelaskan ini nggak bakal ada satu dosen pun menjelaskan kayak gini, aku jamin. Ya, betul. Karena belum tentu mereka tahu sistemnya sampai seperti itu, nggak mungkin. Ya, kalau dengan KF itu berarti ini ya, Mas ya, seharusnya organ yang akan terselamat, akan dilakukan perbaikan lebih dulu itu adalah pasien-pasien dengan fatty liver mungkin ya, Mas. Itu dia. Sangat betul, sangat betul. Makanya paling kelihatan itu justru malah fatty liver yang membaik duluan. Kenapa? Karena pada saat kayak begini. Benar. Dia kuncinya. Betul, karena fatty liver itu artinya penurunan fungsi. Jadi gini, setiap sel di tubuh kita kan memiliki sebagian, walaupun bukan dedicated sebagai penyimpan lemak. Kalau sel lemak kan memang fungsi organel utamanya di situ. Jadi dalam satu sel lemak, organel dia yang paling terbesar di dalam sel tersebut, selain inti selnya yang paling besar justru malah organ lipid dropletnya. Tapi semua sel di tubuh kita basically punya lipid droplet dengan berbagai macam ukuran. Otot pun punya walaupun sedikit, sehingga otot mengandalkan dari luar atau dari trigliserid yang disimpan tidak jauh, istilahnya tidak jauh dari posisi otot berada, ya. Nah, adiposisinya tidak jauh dari posisi tubuh berada atau simpanan trigliserid, tapi di setiap sel itu punya lipid droplet dalam kapasitas kecil. Tapi kalau terjadi fatty liver sama seperti di liver, berarti sel liver hepatocyte dia mengalami enlargement itu pembesaran organel lipid droplet yang seharusnya tidak membesar karena liver bukan spesialisasi penyimpan lemak, yang spesialisasi pipi, perut, paha yang memang ada sel lemaknya. Dia spesialisasi menambah jumlah lemak. Tapi kalau liver sampai lipid dropletnya membesar, berarti kan ada metabolic issue di situ. Artinya insulin resistan. Nah, pada saat liver kita switch metaboliknya karena glikogennya menipis karena tidak makan karbo, akhirnya dia menggunakan lemak sebagai bahan bakar, artinya jalur beta oksidasinya harus optimal. Tebak lemak mana dulu yang dipakai? Dari luar apa di dalam? Dalam lah. Dulu ya. Selesai. Ya. Itu rahasianya. Jadi supaya bisa mereverse ya seyogianya aktor utamanya ya harus benar dulu.
Ya, makanya kan Ibaratnya lucu. begitu. Makanya kan lucu kalau keto. Oh, gara-gara keto hati-hati fatty liver. Hah? Ngerti fisiologinya nggak dia ya? Gitu. Karena gini, karena yang bilang keto bikin fatty liver ya apa? Makan lemak memberatkan liver. Kenapa? Tuh, lihat aja. Penyakit apa yang memberatkan liver? Fatty liver. Oh, liver berlemak itu Karena memberatkan makan liver. lemak. Oke, bener ya? Fatty liver memberatkan liver nggak? Iya betul. Ya, Betul, Betul, betul. Ya. betul, Nah, betul banget. sekarang, tapi kita tanya lagi, patofisiologinya kenapa liver bisa sampai berlemak itu Lemak. gimana? Iya, itu dia. Nah, kan berlebihan. yang ditanyakan itu jadi gini, Yes. di KF banyak makan lemak, wah itu bisa memberatkan lemak. Kenapa? Karena bisa fatty liver. Buktikan kalau nggak makan karbo kalau nggak makan karbo bisa lemaknya numpuk di liver bukan di pipi perut paha. Buktikan. Justru yang sebelumnya ada lemak malah berkurang. Itu rahasianya, terutama kalau kita tinggi karbohidrat, glukosa atau apalagi parahnya tinggi fruktosa karena cuma liver bisa metabolisme, ya otomatis akumulasinya di liver lah. Tapi Iya, begitu itu nggak ada dia. unsur karbohidrat dan liver harus pakai lemak, nggak ada karbohidrat, glukosa, berarti liver harus pakai lemak sebagai sumber bahan Betul, bakarnya. betul. Kan dia harus malah bakar lemak. Yes. Kenapa malah ditumpuk lemaknya di dalam? Konyol nggak itu cara berpikirnya secara fisiologi aku bilang konyol kalau cuma nebak makan lemak liver gara-gara jadi fatty liver. Jadi makan lemak memberatkan liver. Aduh, it's not that simple guys. Oke. Mantap ya, Oke, walaupun sempat keriting tapi ya Keriting banget. keriting sama masa istilah. keriting ini kan udah sering digebleng sama aku di nakes nggak boleh keriting dong. Itu kan hal gampang. Iya. Oke, ini menarik. Mbak Bu Irma, monggo kalau masih ada tambahan atau mau bertanya langsung. Bertanya ya, langsung mungkin boleh. bertanya langsung ya dengan ada situasi kasus gitu pasien UGD, obesitas sentral ya sindrom metabolik gitu, kemudian dengan kondisi tidak sadar dan ternyata setelah dicek trigliseridnya itu 2000-an, Mas. Wow. Problem luar biasa. Kira-kira itu problemnya apakah kalau trigliserid sampai segitu itu lebih bukan karena de novo lipogenesis saja, itu inflamasi berlebihan terutama di liver. Jadi gini, di kondisi ketosis kan orang-orang KF kan logikanya kan trigliserid rendah ya. Ini aku kasih tahu dulu orang-orang KF. Logiknya orang KF bisa menjalani KF dengan benar dengan level inflamasi tubuhnya yang benar, level inflamasi tubuhnya rendah, trigliserid pasti rendah kan? Yeah. Tapi pada saat dia sedang meradang, trigliserid naik lagi. Iya, itu dia. Nah, itu rasanya. Jadi kalau sampai ada sesuatu yang menyebabkan trigliserid sampai lompatnya di luar ambang batas, maksudnya udah trigliserid 200 aja udah ngeri. 250 aja udah ngeri. Ya, itu udah menganggapnya kalau bukan KF itu udah pasti insulin resistan. Tapi kalau sampai ribuan itu masalahnya di liver. Udah pasti spesifik di liver. Ada something wrong. Karena produsen di sana, ya. Ada kaitan dengan apa namanya? Fosfokinase yang tidak mampu untuk memotong trigliserid itu ada nggak, Mas? Atau ya insulin ya basicnya kalau insulin resistan memang aktif gini. Insulin resistan itu menyebabkan aktivitas LPL yang aku bilang tadi, lipase, gunting yang dimiliki sel-sel di tubuh kita untuk ngambil lemak. Contohnya di otot, lipasnya ini, LPL-nya, itu aktivitasnya turun kalau kita insulin resistan, sehingga lemak dibiarkan lebih banyak tubuh. Tapi itu yang membuat trigliserid orang bisa tinggi 200K, 300. Tapi kalau ribu, ini kan ribu ngomongnya ya. Yeah. Atau ratus tapi ekstrim trigliseridnya. Itu bukan demand-nya yang bukan kita tidak mampuan demand-nya juga, tapi ada something yang memproduksi dalam jumlah besar. Yang sifatnya akut seperti itu, Mas. Ya, itu berarti namanya liver. It's something wrong di liver. Biasanya itu diikuti dengan SGLT-SGPT yang nggak normal itu. Iya. Itu rahasianya. Aku sambil ini. Oke, Bu Irma ada yang masih ini mau ditanyakan? Yeah. Mumpung. Biar bahasanya agak membumi, Mas. Sorry ini bukannya apa-apa. Tadi beberapa pertanyaan waktu Mas Dion jelasin yang keriting terjawab semua. Jadi yang ada yang nanya cheating insaf itu berbahaya enggak? Nah, tadi udah dibahas. Terus KF tidak baik untuk jangka panjang, nah buktinya banyak terjadi perbaikan. Nah, terus ada yang pertanyaan riwayat fatty liver sama batu empedu, ya kan?
Nah, Jadi itu mau apakah bisa jalanin. sembuh? Ya, pasti Insya Allah. iya. Ikhtiar. Makanya. Nah, Justru mungkin malah pertanyaan bantu diberesin. yang tersisa mungkin buat Bu Irma nih, korelasi antara ketosis dengan lambung. Tadi Mas Tio juga sempat singgung tuh. Pasti yang diberesin dulu lambungnya. Nah, ini Iya. mungkin Bukan, banyak yang masih sorry. Bukan lambung yang diberesin. Yang diberesin itu inflamasinya. Jadi gini. Inflamasi ya, oke. Sekarang aku tanya. Nah. Ini simple. Orang-orang yang masih makan karbo, tanya, punya emah nggak? Iya. Rata-rata pada bilang, iya kalau telat makan. Kalau makannya rutin, enggak kalau makan. Adapun yang makan tapi juga punya emah. Nah, sisi akutnya emah ialah GERD. Yes. Sisi yang kroniknya ialah GERD. Betul nggak? Ya, betul. Ya. Jadi sebetulnya gini loh. Kalau tubuh kita inflame, yang paling rentan itu ialah usus lambung. Pencernaan dulu ya, Mas ya? Pencernaan. Nah, jadi orang yang punya masalah lambung itu ialah orang yang punya masalah inflamasi tubuh. Kenapa dengan KF lambungnya beres duluan? Sebetulnya bukan KF tidak mengincar lambungnya beres duluan. Inflamasinya diberesin duluan. Begitu inflamasi diturunin, semua inflamasi tubuh kita secara sistemik turun. Nggak cuma lambung beres doang. Masih pegel-pegel nggak? Oh iya, udah nggak juga ya. Masih gampang masuk angin nggak? Masih gampang beres? Nggak juga sih, udah enteng sekarang. Tapi karena yang dipikirin lambungnya terus, oh ini lambung duluan yang beres. Kata siapa? Inflamasi sistemik yang diturunkan. Lambungnya yang diberesin. Itu rasanya. Karena ini anti-inflammation lifestyle. Kalau dijalankan dengan benar 5 pilar. Maksudnya 5 pilar itu, mau kamu nggak makan karbo mau ke puasa, kalau nggak tidurmu terganggu, sama aja inflamasi bisa naik lagi. Detox terganggu juga sama, inflamasi naik lagi. Jadi 5 pilar itu ialah anti-inflamasi lifestyle, termasuk apa yang dimakannya. Itu rasanya. Ya. Bu Irma ada mau nambahin? Juga berarti, Mas. Ya, tadi saya sempat melihat chat itu bahaya ternyata kalau pergi ke dokter yang non KF gitu ya. Ya kalau saya sih ya nggak usah ngomong-ngomong kalau kita itu KF gitu. Karena sebenarnya sebagai seorang dokter itu jujur ya, kalau dengan pasien yang sangat antri, pasiennya banyak, itu rata-rata dokter hanya ingin tahu bahwa pasiennya menaati dokternya, sembuh, dan seterusnya. Karena tugas dokter, maaf ya dalam tanda kutip, itu hanya ngasih obat gitu. Dan terserah kamu mau makan apa, itu terserah kamu. Padahal kan dalam kondisi kita KF itu bahwa we burn what we eat begitu. Kita membakar apa yang kita makan gitu, bukan. Jadi yang nggak perlu diberitahukan kepada dokternya bahwa kita KF. Jadi ya cari aja, tujuannya adalah saya tuh sakit apa sih dok gitu, dengan mungkin ada rekomendasi untuk pemeriksaan laboratorium dan seterusnya gitu. Itu aja sih yang tadi sempat sekilas membaca chatnya. Jujur saya tercerahkan juga malam ini. Ikut belajar banyak, karena ikut kritik. Nih, kalau aku sarannya gini, jangan takut ke dokter. Setiap ada masalah itu gini, anggapnya kamu bermasalah sesuatu ya, belum dapat respon dari senior, belum dapat jawaban dari senior. Japri aku juga masih ngantri, aku juga belum sempat balas misalnya. Jangan takut ke dokter. Kenapa takut? Takutnya nanti dokter nggak setuju sama keto. Yang bilang kamu harus kasih tau keto apa? Siapa disuruh minum obat, Mas? Emang nggak gini. Sebelum kamu keto pun, sebelum kamu makan KF pun, kamu makan apa aja kalau ke dokter tanya nggak? Kan enggak kan? Penyakitnya apa aja gini? Benar juga. Kamu kalau nggak ngerti dengan gejala yang dialami, gue kenapa ya? Dan sifatnya urgent, tujuan ke dokter ngapain? Dapat diagnosa, kamu kenapa? Ya, sakit apa? Pas udah tahu diagnosanya, intervensinya apa untuk sementara? Dokter bakal mengasih obat untuk meredakan penyakitnya. Itu yang kamu butuhkan kan? Meredakan gejalanya dulu, ibaratnya. Jangan abis itu kamu ngomong, dok, apa gara-gara saya keto ya? Coba aja, habis. Habis dibully. Karena kamu nggak di levelku untuk menjelaskan. Iya kan? Bukan di levelku kan untuk menjelaskan memang apa itu ketosis kan. Kalau nggak punya kemampuan kapasitas itu, ngapain cerita?
Hakmu kan apa yang mau dimakan. Tapi kamu butuh dari dokternya apa? Diagnosa kamu kenapa, intervensi gimana supaya sakitnya mereda. Selesai. Apalagi yang urgent sifatnya. Jadi jangan takut ke dokter cuma gara-gara takut dibully masalah keto. Yang harus bilang kamu keto siapa? Emang dokternya kemarin resepin makananmu kan enggak? Oh dia dokter penyakit dalam kok misalnya, atau dia dokter jantung kok, kan dia kan kamu kan untuk masalah kamu bukan masalah makan kamu. Emang kamu kalau rumah sakit datang ke ahli gizi setiap hari ngantri di ahli gizi. Aku tanya, ke ahli gizi nggak? Enggak kan? Dokter, kenapa pusing ketonya? Kan lucu. Lucunya apa? Takut dokter sakit keto. Emang yang buat dokternya perlu tahu kamu keto siapa? Pasti kamu sendiri yang ngomong. Ayo. Kalau mengaku ya. Ayo. Biasanya jujur gitu, Mas. Ya kalau jujur, abis itu gara-gara mundur ngaku, keto. Enggak, abis dia ngaku karena dokter, ya bisa jadi nih gara-gara keto itu nggak bagus itu kan karena ini kamu jadi kayak gini. Akhirnya, kata dokter nggak, akhirnya nggak keto, akhirnya badan jadi nggak enak lagi, penyakit balik lagi. Saya mau balik keto lagi, badannya nggak enak lagi. Kenapa kamu berhenti sebelumnya? Ya karena disuruh dokter saya. Kenapa dokter dia tahu? Ya karena saya kasih tahu, karena saya sakit, saya khawatir gara-gara keto, kan? Hampir semua yang japri aku sama. Yang mereka bisa, dokter bisa tahu keto dari siapa? Ya dari kami, bukan dari siapa. Kenapa? Karena kamu khawatir, apa ini gara-gara keto ya? Itu. Makanya kamu yang nggak perlu dikasih tahu, habislah kau. Bersyukurlah yang ikut TFH ini kelas pendalaman. Gitu aja, Mas. Kritik dah ibaratnya gitu. Iya, jujur dengan apa yang kamu rasakan. Kamu ngerasa apa? Saya sakit, saya pusing, perut saya mual. Intervensi cepatnya gimana? Suntik kah? Atau dikasih obat apakah? Apapun intervensi untuk menurunkan gejalanya supaya inflamasi nggak meningkat. Tujuannya satu, itu kalau kunciannya dokter. itu. Pas udah mereda, apa ini gara-gara gitu ya dok? Habis. Cobain aja ya habis. Oke, Mas Tio, tanpa sadar kita sudah tinggal 5 menit iya. nih. Seru, ini kali ini TFA tidak berasa benar. Awalnya jujur semua. Monggo untuk closing statement. Dari saya dulu apa? Boleh, saya boleh. Dulu, ya? Bu Irma dulu, boleh. Ya banyak sekali pelajaran malam ini untuk saya yang ya tercerahkan, seharusnya tercerahkan dan semakin motivasi saya dan ya sungguh ini ya apa namanya, ya saya malu gitu, malu. Akan tetapi harusnya menjadi semangat. Jangan menjadi semangat. Harus jadi pionir SPPD yang nomor 1. Amin. Ya. Banyak pencerahan dan apa namanya ya buku yang kemarin kita tulis itu bagian dari proses usaha kita juga dan kita sudah mudah-mudahan sudah berada ya insya Allah kita sudah berada di jalan yang benar ya tersesat di jalan yang benar. Sudah tersesat di jalan yang benar. Harusnya kita nambah motivasi yang lain ya meskipun dengan berbagai tantangan-tantangan karbohidrat di sekeliling kita gitu dan godaannya banyak juga untuk membuat orang lain mendapatkan dalam tanda kutip hidayah itu adalah ya tetap semangat gitu. Terus menggali ilmu, terus belajar. Itu kuncinya. Jadi terus mencari kebenaran, terus cari ilmunya. Semakin kita beri ilmu, semakin kita bisa buat keputusan dengan benar. Itu rahasianya. Ya. Terima kasih untuk Mas Tio dan teman-teman luar biasa. Sama-sama. Monggo Mas, kita bisa closing statement dari Mas Tio. Oke, ini udah menilai 10. Oke ya, saranku sih itu aja tadi ya. Jadi sebetulnya gini, karena aku tadi ngebahas masalah untuk kalau ke dokter kalau ada gejala itu aku penting aku sampaikan. Kadang-kadang ada yang gejalanya sampai udah genting, banyak mungkin yang ngandelin respon dari media sosial. Alasannya ya kalau sekarang mungkin alasan nggak ke dokter karena takut COVID ya jadi alasan baru. Tapi dulu ini udah dari dulu ya. Jadi aku kan bilang di KF itu di Telegram kita berapa sih grupnya? 370-an ya? Yang nakes ya 370. Ya. Hampir 4. Di KF itu nakesnya aja 300 lebih orang.
KF ini tidak anti dokter, justru malah mencerahkan dokter. Ya, jadi jangan kamu sendiri takut ke dokter. Kenapa? Tujuan kalau kita ada urgensi sesuatu, dokter itu penolong pertama, penting. Urgensi kalau ada yang genting-genting. Jadi kalau banyak yang nggak bisa ngerespon dan saat ini dokter aja. Nanti jangan bertanya balik, dokter kan nggak setuju keto, mereka nggak perlu tahu ketonya, kamu butuh ditolong gejalanya. Itu dong satu. Nah, kalau untuk gini, nah kalau kamu jadi galau gara-gara kamu sakit, karena suatu hal kamu sakit, kamu jadi galau, daripada kamu nanti bilang keto malah jadi masalah di dokter, dia gini, kamu tanya ke diri sendiri setelah sehat kembali. Kamu itu selama makan karbo dengan tidak makan karbo, merasa mana yang paling sehat? Itu jawaban terbenar. Paling jujur ya. Gini, misalnya kan ada suatu hal, selama KF beberapa tahun ini tiba-tiba dia harus ke UGD misalnya karena asam lambungnya naik, karena apa? Ya. Nah, kalau sebelum kamu KF, kamu berapa kali ke UGD? Itu yang dilupakan. Selesai ya. Tapi begitu kamu UGD, kamu mikir, apa gara-gara keto ya? Padahal udah berapa bulan kemarin semua malah enak semua. Tapi begitu sakit, gara-gara keto ya, garuk-garuk. Tambah parah ya. Tambah parah gimana? Kalau tambah parah, kamu berkali-kali ke UGD, bukannya itu sekali itu. Nah, jangan panik. Selesaikan masalahmu, minta disembuhkan gejalanya, intervensi semuanya. Selesai. Itu tips dari aku. Ya. Untuk mengetahui apakah keto ini baik buat kamu, bukan tanyakan ke orang lain, tanyakan diri sendiri. Caranya gimana? Caranya tutup mata, tanyakan diri sendiri. Badan, kamu merasa lebih sehat makan karbo apa nggak makan karbo? Terus tiba-tiba dengerin lubuk hati paling dalam. Badan bilang apa? Sama nggak makan karbo, kok badan jadi enteng ya, tidur enak ya, badan makin sehat ya, energi meningkat ya. Pokoknya level kesehatan ada peningkatan setelah tidak makan karbo. Kalau ada jawaban seperti itu sudah paling benar. Lanjutkan. Walaupun kamu ada insiden-insiden. Ya. Tapi kalau jawaban tubuh kamu bilang, pas lagi tutup mata gini, wah, waktu makan karbo badan lebih seger, lebih sehat, lebih kuat, gak gampang sakit gara-gara makan karbo. Kalau memang benar-benar seperti itu, jujur seperti itu, langsung balik makan karbo. Jangan KF lagi. Itu akan dilarang. Gak dilarang. Ya. Gitu ya. Pastikan nanya ke diri sendiri, temukan jawaban terbenarnya. Jangan tanya ke orang lain dulu, apalagi di kondisi kamu sakit dan galau. Habis kamu nanti kalau kamu cuma apa ini gara-gara keto, cuma gara-gara galau, nanya ke dia, nanya ke dokternya, habis kamu udah ngerti, wah ini gara-gara keto, jangan, itu bahaya ini, udah makin takut. Dan kenapa bertanyanya harus tutup mata? Karena kalau kamu bertanyanya di depan Dunkin Donat, enak makan karbo apa nggak makan karbo ya? Di depan pasti enak makan karbo. Karena matamu menipu. Jadi nanya ke badannya sambil merem. Mana yang lebih sehat, nanti terasa di badan. Itu rahasia. Oke. Makasih Mas Tio. Jadi teman-teman, itu closing statement kita. Jangan khawatir, segala materi ini sudah direkam dan nanti malam akan diposting ya. Jadi teman-teman bisa mengulang-ulang, nggak usah khawatir. Kita akan bertemu lagi di TFH berikut di hari Sabtu ya Mas ya? Ya, hari Sabtu ya. Ya, hari Sabtu. Nanti akan diposting Mas Tio 1 hari sebelumnya. Oke Mas, kita pas di jam 10 ya. Kita bisa akhiri. Terima kasih Mas Tio, terima kasih juga Bu Irma ya. Sampai jumpa di sesi TFH berikutnya. Selamat malam. Ya, makasih Mbak Irma, terima kasih sudah hadir, terima kasih semuanya.